3121. Raungan luar biasa Chu Batian dan pupil matanya terbuka lebar. Ini tidak bisa dipercaya. Lu Ming, bagaimana kamu bisa melawan Dewa Perang? Untuk sesaat, dia agak bingung. Sua. Dewa Perang terkonsentrasi. Lu Ming menyerang, satu senjata menuju Dewa Perang Chu Batian. Pistol panjang keluar, angin bergerak, ruang mengaum, pamornya mengerikan. Chu Batian akhirnya menanggapi dan dengan cepat memanipulasi Dewa Perang untuk melawan. Ledakan. Dua Dewa Perang besar bertabrakan dan menimbulkan gelombang tak berujung. Namun, begitu kedua Dewa Perang bersentuhan, Dewa Perang yang diringkas oleh Chu Batian muncul banyak retakan, seperti sarang laba-laba, di sekujur tubuh. Kemudian meledak dengan keras. Puff. Chu Batian memuntahkan darah dan mundur dengan tiba-tiba. Membunuh. Lu Mingqing minum, dan lengan Dewa Perang bergerak di langit, dan tombaknya menusuk Chu Batian. Dalam sekejap, dia melintasi ruang dan membunuh Chu Batian. Ah! Diselimuti oleh kesempatan membunuh yang dingin, Chu Batian meraung ngeri. Hentikan! Pada saat ini, sesosok tubuh meledak dari tepi platform pertempuran, dan kecepatannya sangat luar biasa. Sebelum dia tiba, tombak yang menakutkan, sebesar gunung, menyapu Dewa Perang Lu Ming. Gelombang udara yang ganas menyapu Dewa Perang, dan membuat Dewa Perang bergetar hebat. Kemudian meledak dan berubah menjadi energi. Pada saat berikutnya, di depan Chu Batian, seorang pemuda berbaju hitam muncul, dengan nafas yang keras, seperti gelombang demi gelombang. Raja Dewa. Pemuda ini adalah keberadaan Raja Dewa, tetapi juga dewa yang sombong. Kendali kekuatan ilahi adalah kekuatan ilahi produk ilahi. Lu Ming dapat melihat bahwa kultivasi pihak lain adalah Raja Dewa. Benar saja, aku tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang serangan Dewa Perang. Lu Ming bergumam tanpa rasa takut. Meskipun Shen Wang Yizong jauh lebih kuat dari Ban Bu Shen Wang, Lu Ming tidak takut dengan kekuatannya saat ini. Alasan mengapa Dewa Perang yang baru saja dia kumpulkan dikalahkan oleh satu tembakan pihak lain, terutama karena dia tidak memiliki cukup pemahaman tentang serangan Dewa Perang. Lu Ming, aku Chu Wei, jadilah lawanmu. Suara dingin Tianjiao Dewa Raja Yizong berkata, napasnya terengah-engah dan kekuatannya terungkap. Kamu tidak harus menghadapi. Tianjiao dari negara Raja Agung ingin berurusan dengan seorang pria di negara surga. Lu Ming meraung. Wajah Chu sedikit merah. Sungguh memalukan untuk menantang keberadaan Tuhan berlipat 7. Namun, hari ini dia harus membunuh Lu Ming, jika tidak, mereka tidak akan dipandang rendah oleh orang lain. Dewa keluarga perang, betapa briliannya, tahun-tahun ini, tetapi terus menurun, tidak lagi memiliki kejayaan di masa lalu. Tetapi di generasi ini, keluarga Dewa Perang, tetapi sejumlah besar orang berbakat, Tianjiao yang tiada taraf, seperti bermunculan pada umumnya. Hal tersebut membuat masyarakat keluarga Ares memiliki ambisi untuk memunculkan kembali kejayaan masa lalu. Saat ini, bagaimana mereka bisa ditekan oleh orang lain? Karena itu, mengetahui bahwa dia dipermalukan, dia juga ingin membunuh Lu Ming. Lu Ming, bunuh Tianjiao dari keluarga Dewa Perang kita, harus mati. Chu sedang minum. Maknanya jelas, ini bukan duel biasa, tapi untuk balas dendam. Dalam hal ini, dia punya alasan untuk melakukannya. Kalau tidak mau Mukaya tidak usah menghadap. Apa alasannya? Wu Yue minum bersamanya. Bersenandung. Chu untuk dengungan dingin, abaikan Wu Ming, Wu Yue, melangkah keluar, napas kuat, tekanan ke arah Lu Ming. Jelas, dia ingin membuat langkah yang kuat untuk memaksa Lu Ming bertarung. Ayo. Pada saat ini, suara lemah Lu Ming terdengar. Meski suaranya tenang, namun penuh dengan semangat juang yang kuat. Lu Ming telah melihat banyak dewa biasa dan bertarung berkali-kali. Namun, Tianjiao, Raja Dewa yang mengendalikan kualitas dan kekuatan ilahi, belum bertarung, dan dia masih menantikannya. Suara Lu Ming membuat suasana hening. Orang tidak mengira Lu Ming benar-benar berani bertarung. Membunuh. Chu tidak lagi ragu-ragu. Dia mengambil tembakan yang kuat dan melempar tombak besar. Dia menekan Lu Ming. Dia memiliki niat besar untuk menghancurkan Lu Ming menjadi daging dan lumpur. Kekuatan yang kuat dari kerajaan ilahi melonjak, dan kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan perkasa terus-menerus menyebar ke segala arah. Fase Dharma Naga. Lu Ming bergumam dan menunjukkan formula ajaib dari metode naga. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya mengamuk dan dia dalam serangan yang hiruk-pikuk. Mengaum, mengaum, mengaum. Di langit, 9 cakar naga memadat dan muncul. Dalam sekejap, 5-9 cakar naga berkumpul dan bergegas menuju Chu Wei. Boom, ledakan. Naga 9 cakar, terus-menerus menabrak tombak Chu Wei, meledak dan berubah menjadi energi yang sangat besar dan mengalir ke segala arah. Kamu tidak bisa menghentikanku. Mati. Chu minum,
kekuatan ilahi melonjak, senjata terus menekan Luming. Apakah itu? 5 naga bercakar 9 dikalahkan, wajah Luming masih sangat tenang, dan tinjunya terus meledak. Suara nyanyian naga berdering lagi, naik dan turun satu sama lain, mengguncang dunia. Saat berikutnya, selusin 9 naga bercakar muncul di langit. Ya, ada 15. Setelah lebih dari 150 tahun berlatih, dan di bawah bimbingan LAN Sang, pemahaman Luming tentang formula bernas Dharma Naga telah meningkat pesat. Sekarang, dia dapat memadatkan 15 bentuk Dharma Naga dalam satu nafas. 15 naga bercakar besar, tertutup rapat dalam kehampaan, tubuh berliku, kekuatan naga yang luar biasa. Banyak penonton, kontraksi murid, berseru, naga 9 cakar begitu banyak, inilah keterampilan rahasianya. Rahasia yang luar biasa. Dalam keterkejutan publik, 15 naga bercakar telah membunuh Xiang Cuwei. Cu untuk kondensasi aon senjata, getaran keras, dan kemudian ledakan, meledak. Setelah mengalahkan tombak Cuwei, 9 cakar naga yang tersisa terus membunuh Cuwei. Wajah Cu sangat berubah dan dia berteriak, Dewa Perang. Armor di tubuhnya bersinar cemerlang. Di langit, Dewa Perang, raksasa berkumpul bersama, memegang senjata panjang, yang sangat kuat. Wah, wah, wah. Tombak di tangan, Dewa Perang, bergetar dan mengeluarkan bayangan senjata yang tak terbatas. Satu demi satu, bayangan tombak melintas ke arah 9 naga bercakar. Cuwei menggunakan keterampilan unik dari keluarga Dewa Perang. Meskipun Cuwei tidak memiliki faktor kekuatan kebangkitan asli, tingkat kebangkitannya juga mencapai lebih dari 90%. Selain itu, dengan restu dari kekuatan suci kerajaan ilahi, Dewa Perang memiliki kekuatan tak terbatas, yang jauh lebih kuat daripada bintang penguasa Cu dan Batian Cu. Di atas platform pertempuran, ada yang mendidih, dan gelombang energi keluar berputar-putar, seolah melahap segalanya. Konfrontasi sengit antara keduanya, untuk sementara waktu, sulit membedakan pemenang dari pecundang. Raja Tuhan benar-benar jauh lebih baik daripada Raja setengah langkah. Luming bergerak. Seperti Cu Baxing, Cu Batian Tianjiao semacam itu, kekuatan tempurnya, kemampuan absolutnya lebih dari Raja Dewa biasa, bahkan membunuh, tetapi Cu sama sekali bukan musuh Tianjiao semacam itu. Luming dapat dengan mudah mengalahkan Cu Batian, tetapi tidak mudah untuk berurusan dengan Cuwei. Subscribe Penatua. Luming dapat dengan mudah mengalahkan Cu Batian, tetapi tidak mudah untuk berurusan dengan Cuwei. Tentu saja, ini karena Luming tidak menjadi dewa kuno. Begitu Luming menjadi dewa kuno, akan mudah berurusan dengan Cuwei. Namun, Luming tidak ingin menampilkan roh kuno untuk saat ini. Rantai es. Hati Luming bergerak, 9 rantai es berterbangan, seperti 9 ular panjang, menuju Cu untuk berkelok-kelok. 9 rantai es, dengan mudah melewati gelombang yang kuat, berguling ke arah Cuwei. Rantai es belum tiba, hawa dingin yang mengerikan, membuat Cu menghadapi perubahan. Dewa Perang berpacu. Cu meraung, dan kekuatan senjata berubah lagi, mengirimkan gelombang yang lebih menakutkan. Di langit, ada Dewa Perang lain, tapi yang ini berbeda dari yang sebelumnya. Dewa Perang ini, menunggang kuda besar. Dengan begitu, pergerakan Dewa Perang akan jauh lebih fleksibel. Cu berdiri di atas Dewa Perang untuk dirinya sendiri. Kuda itu melangkah ke udara, langit meraung, melintas seperti Fata Morgana, lalu melepaskan diri dari rantai es dan bergegas menuju Luming. Sua. Tombak besar ditusuk ke arah Luming dengan kecepatan luar biasa. Sungguh aneh Dewa Perang masih bisa menggunakannya seperti ini. Hati Luming bergerak, dan 9 rantai es dengan cepat ditarik kembali. Ketika dia nyaris terjalin ke dinding, tombak membombardir dinding yang dibentuk oleh rantai es, dan berhasil diblokir. Saat kultivasi Luming menjadi semakin dalam, kekuatan rantai es menjadi semakin kuat, dan kemampuan pertahanan juga meningkat. Setelah memblokir pukulan, rantai es bergerak, segera melakukan serangan balik, menuju Cu untuk berputar dan pergi. Pada saat yang sama, tinju Luming meledak berturut-turut, dan 15 naga bercakar 9 muncul dari langit, meraung dari segala arah ke Cuwei, menghalangi mundurnya. Potong bulan. Setelah melakukan Dharma Naga, Luming segera mengeluarkan tombak panjangnya dan menggunakan jurus memotong bulan. Satu gerakan ditujukan pada Cuwei. Tenda tombak berbentuk bulan sabit, ke arah Cu untuk membunuh. Pada saat yang sama, Luming menggunakan 3 jenis metode pemotongan, dan serangan itu seperti badai. Wajah Cuwei sangat bermartabat, dan dia mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Pertama-tama, dia mematahkan rantai es, tetapi naga 9 cakar mengikutinya. Ketika dia memblokir serangan naga 9 cakar, bulan pemenggal kepala itu membunuh lagi. Pada akhirnya, Cuwei tidak menghalangi gerakan memotong bulan, tetapi dipenggal di kepala Dewa Perang.
Dewa Perang bergetar hebat dan kemudian meledak. Momentum melonjak bergegas ke Chu Wei. Tubuh Chu Wei mundur puluhan ribu meter, dan seteguk darah menyembur keluar. Membunuh. Lu Ming tidak memberi Chu Wei kesempatan untuk bernapas. Dia membunuhnya dengan tombak. Dalam sekejap, ada 3 tombak berbentuk bulan sabit, yang dipotong di Chu Wei. Chu untuk yang terluka, tidak bisa menggunakan sedikit kekuatan, bahkan jika upaya terbaik tidak berguna. Dia nyaris tidak memblokir 2 tombak berbentuk bulan sabit, tetapi tidak memblokir yang ketiga. Tombak berbentuk bulan sabit ketiga dipotong di tubuh Chu Wei dan meledakkan Chu Wei dari platform pertempuran sejauh 100.000 meter. Chu Wei menabrak tanah dengan keras, dan kemudian meluncur puluhan ribu meter di tanah, menyeret selokan yang dalam di tanah. Chu Wei berbaring di jurang, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan darah, dan napasnya sangat putus asa. Armor di tubuhnya terpotong dan terbelah, hampir membelahnya menjadi 2. Chu Wei kalah. Adegan, diam. Banyak orang yang melihat gerakan Lu Ming untuk pertama kalinya sangat terkejut. Kekuatan bertarung Lu Ming juga terlalu kuat, hanya Dewa 7, tetapi mengalahkan Chu Wei. Chu Wei bukan Raja Dewa biasa, tetapi Raja Dewa Tianjiao yang mengendalikan kualitas dan kekuatan ilahi, tetapi masih bukan lawan Lu Ming. Kekuatan tempur semacam ini bisa disebut mengerikan. Oh, mengerikan, mengerikan. Banyak orang menarik napas panjang, dan wajah mereka penuh dengan kengerian. Istana Surgawi Jiudao, keluarga Dewa Perang, rentan terhadap satu pukulan. Lu Ming menatap Chu Wei dan tidak berkata apa-apa. Ini membuat Chu Wei dan Chu Batian terlihat jelek. Penghinaan, ini adalah penghinaan besar. Keluarga Dewa Perang, generasi orang yang sombong, awalnya ingin bangkit kuat dan dikalahkan oleh Lu Ming. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan besar bagi prestise keluarga Dewa Perang. Sombong, nak, keluarga Dewa Perang, kamu bisa menghina. Cari kematian. Di kejauhan terdengar teriakan dingin, dan kemudian, sekelompok anak muda, melangkah ke udara. Ada lebih dari 20 anak muda di grup ini. Kebanyakan dari mereka dipersenjatai dengan pedang. Mereka setajam pedang. Itu rumah besar Tianjiao dari Jiudao Tianwang. Terdengar teriakan kaget. Jelas, ada lebih banyak Tianjiao di rumah Jiudao Tianwang. Tianjiao hanyalah sebagian kecil dari rumah Jiudao Tianwang. Sekarang, ada lebih banyak. Kecepatan Tianjiao di rumah Jiudao Tianwang sangat cepat. Setelah beberapa napas, dia mendekat. Sua. Salah satu pemuda itu sangat mendominasi. Dia begitu jauh sehingga dia membunuh Lu Ming dengan pisau. Daogang besar, melintasi jarak ratusan mil, menebas ke arah Lu Ming. Ledakan. Udara di langit bergulung dan melolong ketakutan, seolah membelah area menjadi 2. Mata Lu Ming sedikit membeku. Sisi lain memotong pisau sejauh ini, tetapi kekuatan pisau ini membuat Lu Ming terlihat bermartabat, karena kekuatan pisau ini telah melampaui serangan terkuat Chu Wei. Fase Dharma Naga. Lu Ming bergumam, tangannya dengan cepat melambai, dan naga itu bernyanyi dengan semburan. 15-9 naga bercakar berkumpul untuk bertarung ke depan. Pada saat yang sama, 9 rantai es juga terbang keluar, meletakkan lapisan pertahanan di depan Lu Ming. Di Lu Ming, ada lapisan 9 baju besi emas merah. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Saat berikutnya, ledakan dahsyat terdengar, 15-9 cakar naga, sebenarnya terus runtuh, dikalahkan satu persatu. Kemudian, geng pedang memotong dinding pertahanan yang terjalin dengan rantai es. Pada akhirnya, sebuah celah terpotong. Melalui celah itu, saber ki yang mengerikan terpotong di atas 9 baju besi emas merah. Bang! Tubuh Lu Ming bergetar dan terlempar ke belakang sampai dia mencapai tepi platform pertempuran sebelum berhenti. Faktor daya asli. Mata Lu Ming menyipit. Kultivasi pemuda barusan adalah salah satu bagian terpenting dari Raja Dewa. Namun, lawan telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Kekuatan tempur jauh lebih kuat daripada Chu Wei. Ini faktor daya asli. Rasakan nafas orang ini, yang lain juga berseru. Sua. Pria muda itu melangkah keluar dan mendarat di peron. Nafas dingin menyelimuti Lu Ming. Siapa yang berani menghina istana surga 9 pedangku dan keluarga Dewa Perang? Siapa yang memberimu keberanian? Sangat sombong, datang dan bertarunglah denganku. Orang-orang muda minum dingin, sombong, dan sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Meskipun Lu Ming kuat, dia yakin bisa dengan mudah menghancurkannya. Subscribe Penatua. Apakah Tianjiao Raja Dewa yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli? Lu Ming bergumam, dipenuhi dengan rasa perang yang kuat. Karakter ini akhirnya memberi tekanan pada Lu Ming. Chu Baxing, Chu Batian, dan lainnya hanyalah Raja Dewa setengah langkah. Ketika mereka membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, kekuatan tempur mereka sangat mengerikan, dan mereka bahkan dapat melintasi alam besar dan mengalahkan yang kuat di alam Shenwang.
Setelah mereka mencapai ranah Raja Dewa, kekuatan tempur mereka akan melonjak, dan skala gelombangnya sangat luar biasa. Mereka sama dengan Raja para Dewa. Sosok seperti itu pasti bisa membunuh Chu Wei dengan mudah. Lu Ming tidak takut, tapi sedikit bersemangat. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan tempurnya juga melonjak, dan dia berusaha bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu. Jangan mengecewakanku seperti dua orang sebelumnya. Lu Ming berbicara dengan lemah. Ini membuat kelopak mata banyak orang melonjak. Lu Ming, ini sangat berani. Ini untuk menantang satu sama lain. Apakah Lu Ming benar-benar mampu bertarung dengan karakter seperti itu? Itu terlalu mengerikan. Meskipun Lu Ming dapat mengalahkan Chu Wei, dia jelas bukan lawannya. Ada perbedaan besar antara membangkitkan faktor kekuatan aslinya dan tidak membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ya, celah ini terlalu sulit untuk dilewati. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala, dan tidak berpikir bahwa Lu Ming dapat mengalahkan pihak lain. Hahaha, Dewa Tujuh Berat, tiba-tiba bicara padaku seperti ini, bagus, kali ini datang ke Istana Surgawi 9 Jue, benar-benar mendapatkan wawasan, lalu ayolah, lihat kamu bisa memblokirku beberapa gerakan. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan pedangnya keluar dari sarungnya di belakang punggungnya. Pedang yang kuat muncul di langit, mengaduk badai dan mengguncang langit. Melihat pihak lain hendak bergerak, kekuatan ilahi internal Lu Ming juga menjadi liar dan ingin berubah menjadi dewa kuno untuk bertarung satu sama lain. Raja Dewa yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli harus berurusan dengan seseorang dengan 7 tingkat surga dan dewa. Apakah kamu benar-benar pandai menipu aku di Istana Surgawi 9 Sabre? Pada saat ini, sebuah suara datang dari kejauhan, dan kemudian sekelompok orang terbang ke arah sini. Saat berikutnya, sekelompok Tian Jiao muda muncul di udara. Pemimpin, mengenakan pakaian bagus dan berpenampilan tampan, berdiri di sana dengan rasa bermartabat. Tiga pangeran. Akar rumput memberi penghormatan kepada tiga pangeran. Banyak orang sujud untuk memberi hormat kepada pemuda itu. Ternyata pria ini adalah putra dari 9 Raja Surgawi Jue, dan pangeran ketiga dari rumah 9 Raja Surgawi Jue, Jiu Juemu. Dia juga merupakan kebanggaan tiada taraf. Jiu Juemu, apakah kamu ingin ikut campur? Di platform pertempuran, pemuda dengan pisau di punggungnya berkata dengan dingin, matanya tertuju pada pangeran ketiga seperti dua pedang ajaib. Omong kosong, kamu, seorang Raja Dewa, telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, tetapi kamu harus berurusan dengan seseorang dari 7 tingkat dewa di Istana Surgawi 9 Jue aku. Kamu bisa tidak tahu malu, pangeran, tetapi kamu tidak bisa duduk dan abaikan. Ketiga pangeran berjalan dengan dingin, mundur dan jatuh di samping Lu Ming. Ledakan. Tiga pangeran, juga meledak dari nafas teror, suasana kelaparan kuno yang kuat, menyebar. Raja Tuhan. Tiga pangeran dan 9 Juemu juga merupakan kultivasi Raja Dewa, dan juga membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Nafas yang kuat, akan 9 pisau hari Istana Tian Jiao napas. Jiu Juemu, sebaiknya kamu tidak ikut campur. Orang ini membunuh salah satu dewa Tian Jiao dari keluarga perang di kota kuno Xingyue, jadi dia harus mati. Tian Jiao dingin dan dingin. Konyol, di kota kuno Xingyue, adalah hal biasa untuk bertarung satu sama lain demi harta dan pertarungan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang mati di tanganmu di rumah Jiu Jue Tianwang. Apakah kamu diizinkan membunuh orang-orang kami, tetapi kami tidak diizinkan untuk membunuh orang-orangmu? Pangeran ketiga bertanya. Dia membunuh putra orang hebat dalam keluarga Dewa Perang. Suara dingin Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang. Aku peduli siapa dia, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Pangeran ketiga juga sangat kuat. Lu Ming menyentuh hidungnya dengan senyum pahit. Dia juga ingin melawan pihak lain dan menguji kekuatannya sendiri. Aku tidak menyangka bahwa ketiga pangeran tidak akan dapat mencapai keinginannya dengan satu tangan. Namun, Lu Ming tidak masalah. Jika dia ingin bergerak, dia memiliki banyak lawan. 9 Juemu, apakah kamu ingin menipu yang lebih sedikit dengan lebih banyak? Suara dingin Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang. Suara pria ini jatuh, dan semua Tian Jiao rumah 9 Dao Tianwang lainnya meledak. Sebagian besar Tian Jiao sebenarnya adalah budidaya kerajaan ilahi. Nafas dari begitu banyak orang yang berkumpul sangat mengagumkan. Lebih dari orang, ingat, ini adalah Istana 9 Raja Surga. 30.000 kata minuman dingin, saat berikutnya, dan ketiga pangeran datang bersama pemuda Tian Jiao, juga mengeluarkan napas yang mengejutkan. Kami bersedia bertarung dengan ketiga pangeran. Kemudian, di sekitar orang-orang yang menyaksikan perang, terdengar suara gemuruh, nafas menyembur keluar. Kami bersedia bertarung dengan ketiga pangeran. Kemudian, lebih banyak orang meraung. Ledakan.
Dalam sekejap, ribuan nafas naik ke langit dan menekan ke arah Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang. Begitu banyak orang menghembuskan nafas bersama. Ini terlalu menakjubkan. Nafas Tian Jiao di rumah Jiu Dao Tianwang hancur dan runtuh. Tubuh mereka terkejut dan wajah mereka pucat. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin melakukan perang skala penuh dengan Istana Sembilan Dao Surgawiku? Tian Jiao mengaum dari Istana Surgawi Sembilan Bilah. Jika kamu pergi berperang, aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Pangeran ketiga minum dengan dingin, kuat dan mendominasi, tidak menyerah sama sekali, dan terus mendesak ke arah Tian Jiao dari Jiu Dao Tianwangfu. Pada saat yang sama, nafas orang lain juga berkumpul, saling menekan. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang bergetar hebat, seolah ditekan untuk berlutut. Mereka tersipu dan mencoba melawan, tetapi cepat atau lambat mereka akan terluka atau bahkan berlutut. Mereka semua sangat arogan. Jika mereka dipaksa untuk berlutut, itu akan sangat memalukan bagi Istana Surgawi Sembilan Dao. Ledakan. Saat ini, di dataran tinggi, sepertinya ada ledakan, dan embusan napas yang mengerikan turun seperti air pasang. Nafas ini, terlalu mengerikan, luas, dipenuhi dengan nafas yang tertinggi, jauh di atas, tidak dapat dilawan. Di depan nafas ini, semua orang terlihat seperti semut. Begitu nafas ditekan, nafas semua orang di tempat kejadian runtuh, seperti tahu. 9 Juemu, Lu Ming, sebagian besar orang di tempat kejadian terkejut, seperti disambar petir, tubuh mereka bergetar dan seteguk darah menyembur keluar. Nafas Tuhan. Di lautan pengetahuan, iblis tulang mengaum. Mata Lu Ming kaget, dan dia juga merasakannya. Itu benar-benar nafas Dewa Raja. Lu Ming telah mengalami nafas Si Kongnan dan Jiu Jue Tianwang, dan sekarang nafas ini mirip dengan Si Kongnan dan Jiu Jue Tianwang, yang merupakan tingkat keberadaan yang sama. Bahkan lebih menakutkan, menjangkau jauh dan tak terduga dari Si Kongnan. Yang lain juga menunjukkan ekspresi ngeri. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian, tetapi mereka dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Pengunjung itu pasti tuan yang mengerikan. Subscribe Penatua. Nafas di langit masih terus menyebar, seolah-olah ada binatang yang sangat mengerikan muncul. Kemudian, di langit, sesosok muncul. Sosok ini diselimuti cahaya ilahi. Sulit untuk melihat penampilannya, tetapi itu memberi orang perasaan kebesaran yang tak tertandingi. Semua nafas berasal dari orang ini. Raja Surga, Raja Surga. Tian Jiao dan ekstasi dari rumah Jiu Dao Tianwang itu. Raja Surga, Raja Sembilan Pedang. Orang-orang di tempat kejadian terkejut. Pria ini adalah Raja dari Sembilan Pedang. Raja Sembilan Pedang secara pribadi mengambil tangan itu. Jiu Dao, apa yang kamu lakukan? Di tempatku, melawan orang-orangku. Apa menurutmu aku benar-benar pandai berbicara? Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini, aku tidak tahu dari arah mana datangnya, tiba-tiba menyebar kemana-mana. Dengan suara-suara, nafas misterius, juga menyebar. Begitu nafasnya memerah, nafas yang mengerikan pada Raja Sembilan Pedang itu diimbangi. Lu Ming, Jiu Jumu, dan yang lainnya mengendurkan tekanan mereka dan menarik napas panjang. Mereka merasa basah kuyup oleh keringat dingin. Menghadapi Raja Sembilan Pedang, mereka berada di bawah tekanan yang terlalu besar, seolah-olah mereka akan dihancurkan kapan saja. Perasaan ini sangat sulit. Dewa Raja. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan sekali lagi merasakan kekuatan Raja Dewa. Di depan pria sekuat itu, dia bahkan tidak bisa menolak sedikitpun. Bahkan jika mereka tidak bisa menolak, jaraknya terlalu besar. Ayah. Saat ini, pangeran ketiga berteriak kaget. Itu adalah raja dari 9 keajaiban. Banyak orang terkejut. Saat berikutnya, orang-orang di atas kepala, tinggi di ruang ombak, dan kemudian sesosok muncul. Sekilas Lu Ming mengenali bahwa sosok ini adalah raja dari surga 9 Jue. Lu Ming terdiam. Dia tidak menyangka bahwa dia baru saja berkelahi dengan Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tianwang. Alhasil, dia memimpin dua orang besar, Jiu Jue Tianwang dan Jiu Dao Tianwang. Kedua Raja Surga, bahkan jika mereka ditempatkan di Taiksu Senchao, juga merupakan sosok yang hebat. 9 keajaiban. Raja Sembilan Pedang berbisik, dan matanya bersinar ketakutan. Dia bergegas menuju Raja Sembilan Jue. Raja Surgawi 9 Jue, juga menghela nafas. Ledakan. Dua napas bertabrakan, kejutan luar angkasa gila, seolah-olah seluruh langit berbintang, semua getaran dahsyat. Hal yang paling mengejutkan adalah hati orang-orang. Banyak orang melihat ke depan dan gugup. Dapatkan dua Raja Surgawi, dan perang besar akan pecah hari ini. Pertempuran Raja Surga benar-benar akan mengguncang langit dan menghancurkan bumi. Jiu Dao, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu benar-benar ingin melawanku, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah.
Suara 9 Raja Surgawi Jue menyebar ke seluruh penonton, nyaring dan kuat. Jiu Jue, apa yang membuatmu gugup? Raja 9 Pedang menyeringai. Nafasnya dengan cepat menyatu dan menjadi seperti batu tanpa ada nafas yang bocor. Pada saat yang sama, cahaya tubuhnya menghilang, menampakkan wajah aslinya. Ini adalah pria parubaya dengan wajah persegi. Mukanya seperti pisau. Matanya terbuka dan tertutup, seolah-olah ada serangkaian cahaya pisau yang mengerikan meledak. Ini adalah Raja dari 9 Pedang. Jiu Dao, apa yang akan kamu lakukan? 9 Raja Surgawi Jue bertanya lagi. Kekuatan Jiu Dao Tianwang tak terduga. Jika kita benar-benar ingin bertarung, dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Selain dia, tidak ada seorang pun di rumah Jiu Jue Tianwang yang menyaingi rumah Jiu Dao Tianwang. Oleh karena itu, pihak lain berani membawa orang ke Istana Surgawi 9 Jue. Aku membawa orang ke sini. Ini sangat sederhana. Hari rumah suci kerajaan Taiksu semakin dekat. Tidak baik membawa Tianjiao ini ke sini dan membiarkan mereka belajar satu sama lain. 9 Pisau Raja Surgawi tersenyum. Terlebih lagi, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kali ini. Kata Raja 9 Pedang lagi. Hadiah besar, apa hadiah besarnya? 9 Jue Tianwang Dao, akankah 9 Raja Surgawi Dao membawa hadiah yang luar biasa? Dia benar-benar curiga. Lihat, tuan-tuan. Raja 9 Pedang tersenyum, lalu telapak tangannya bersinar, dan manik hitam berputar muncul di tangannya. Mata orang secara alami tertuju pada bola. Apa ini? Banyak orang menunjukkan pandangan kosong. Namun, ada sejumlah kecil orang, kontraksi pupil, sepertinya memikirkan sesuatu. Ini, apakah ini manik legendaris dari kekuatan suci? Seorang lelaki tua berseru, suaranya bergetar. Apa? Manik sumber daya? Tidak mungkin. 9 Pedang Raja Surga, bagaimana kamu bisa rela mengambil manik sumber kekuatan ilahi? Adegan itu begitu berisik dan berisik sehingga sulit dipercaya. Orang yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli dapat membangkitkan seni rahasia asli dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Jenis seni rahasia ini, tersembunyi di dalam faktor kekuatan dewa, adalah jenis seni rahasia asli yang dikendalikan oleh dewa asli. Keterampilan rahasia semacam ini misterius, dan menakutkan. Mudah digunakan dan bisa menemani seseorang seumur hidup. Itu sangat berharga. Tetapi kemungkinan kebangkitan sangat rendah, hingga tingkat yang mengkhawatirkan. Dan tidak ada aturan. Ini hanya masalah bakat. Beberapa orang dapat membangkitkan seni rahasia asli setelah mereka membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Beberapa orang dapat memahami seni rahasia asli hanya dengan kebangkitan 2 kali, dan beberapa orang terbangun 3 kali. Terlebih lagi, di antara 10.000 orang yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, tidak satupun dari mereka yang dapat membangkitkan seni rahasia yang asli. Ini terlalu sulit. Namun, ada segala macam harta yang indah di dunia. Manik sumber kekuatan ilahi adalah sejenis harta karun unik, yang dapat membantu ginseng memahami rahasia asli faktor kekuatan ilahi, dan tingkat keberhasilannya mencapai 90%. Ini hampir sama dengan, selama kamu mendapatkan manik sumber kekuatan ilahi, kamu dapat memahami semacam seni rahasia asli. Nilai ini terlalu berharga, apalagi bagi Tianjiao yang bertekad untuk memperebutkan hegemoni atas generasi muda, itu lebih menarik. Namun, jumlah manik-manik sumber kekuatan ilahi terlalu kecil, yang tidak dapat diperoleh dengan kultivasi tinggi dan status tinggi. Itu membutuhkan kesempatan dan tidak bisa diharapkan. Tanpa diduga, 9 Raja Surgawi Dao memiliki manik sumber kekuatan ilahi. Mata banyak orang terasa panas. Jika bukan karena manik kekuatan ilahi ini di tangan 9 Raja Surgawi Dao, yang lain akan menembak. 9 Raja Surgawi Jue juga menunjukkan tatapan curiga dan berkata, Jiu Dao, apa tujuan mengeluarkan manik sumber kekuatan dewa? Sangat sederhana, aku berencana mengadakan kegiatan untuk membiarkan aku bertarung dengan Tianjiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Siapapun yang dapat menangkap manik sumber kekuatan ilahi, manik sumber kekuatan ilahi akan menjadi milik siapa. Orang lain tidak dapat merampoknya lagi. Jalan 9 Dao Heavenly King. Begitu dia mengatakan ini, penonton terkejut. Raja 9 Pedang sebenarnya ingin mengambil manik kekuatan suci dan membiarkan generasi muda memperjuangkannya. Siapapun yang meraihnya akan menjadi miliknya. Bahkan rumah Tianjiao dari Jiu Dao Tianwang tidak terduga. Jiu Dao Tianwang Fu, Tianjiao di kedua sisi Jiu Jue Tianwang Fu, memiliki cahaya yang membara di matanya. Secara khusus, mereka yang terbangun dengan faktor kekuatan ilahi asli dari Tianjiao memiliki mata yang lebih panas. Subscribe Penatua. Rumah suci kerajaan Taiksu akan segera diadakan. Setelah kamu mendapatkan mutiara kekuatan ilahi dan memahami kekuatan ilahi yang asli, kekuatannya pasti akan meningkat pesat.
Pada saat Istana Kekaisaran Taiksu diadakan, mereka akan dapat membuat gebrakan besar dan memenangkan posisi tinggi, yang akan memainkan peran penting di masa depan mereka. Itu aneh. 9 pedang, aku tidak menyangka kamu akan bersedia membayar darahmu. Wajah Ninjue Heavenly King suram. Kita harus membalaskan dendam musuh lama. Raja 9 pedang mencibir. 9 mata Jue Heavenly King terasa dingin. Dia sudah tahu rencana Raja Surgawi 9 pedang. Ketika mereka masih muda, Jiu Jue Tianwang membunuh adik laki-laki Jiu Dao Tianwang, dan kedua belah pihak berseteru. Jiu Dao Tianwang selalu ingin balas dendam. Dalam tahun-tahun tanpa akhir, kedua Tianwangfu itu telah bertarung satu sama lain. Terakhir kali, Raja 9 pedang menyuap si Kong Nan dan memintanya untuk diam-diam membantu klan es gelap mencuri 9 kristal Dewa Jue. Tujuannya adalah membangkitkan kecurigaan di antara keluarga besar dari Istana Surgawi 9 Jue, untuk menimbulkan konflik di antara keluarga besar, untuk memicu perang di antara keluarga, dan untuk melemahkan kekuatan keseluruhan dari Istana Surgawi 9 Jue. Setelah kekuatan Istana Surgawi 9 Jue melemah sampai batas tertentu, Raja Surgawi 9 pedang dapat memimpin pasukan besar untuk menerobos Istana Surgawi 9 Jue. Sayangnya, terakhir kali strategi mereka terlihat dan tidak memainkan peran yang sesuai. Kali ini, Raja 9 pedang memiliki tujuan yang sama. Dengan manik sumber kekuatan ilahi sebagai panduan, semua keluarga besar bersaing untuk itu. Manik sumber kekuatan ilahi terlalu berharga. Untuk bersaing memperebutkan mutiara sumber kekuatan ilahi, setiap Tianjiao besar akan berjuang keras. Sangat normal bagi satu sama lain untuk saling bertarung. Pada saat itu, begitu banyak Tianjiao jatuh, pasti akan memperparah kontradiksi antara keluarga besar, sehingga menimbulkan perang keluarga besar. Ini adalah rencana Raja 9 pedang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya 9 Raja Surgawi Jue. Ini sangat sederhana. Kali ini, aku akan membuat susunan besar, dan semua Tianjiao yang berpartisipasi di dalamnya akan memasuki susunan besar. Aku akan meletakkan manik sumber kekuatan ilahi pada boneka dan memasuki susunan besar. Selama manik sumber kekuatan ilahi ditangkap di tangan, dan kemudian bertahan dalam susunan besar selama sebulan, setelah sebulan, selama manik sumber kekuatan ilahi masih pada siapa, manik sumber kekuatan ilahi akan menjadi milik orang lain. Orang tidak boleh merampok, jika tidak, mereka akan menjadi musuh aku. Tentu saja, harus ada beberapa batasan pada pencapaian Tianjiao ketika mereka memasuki barisan besar. Dewa tertinggi adalah yang tertinggi, dan yang terendah tidak terbatas. Raja 9 pedang mengatakan aturannya lagi. Hal ini membuat beberapa Tianjiao, yang prestasinya lebih dari satu di Raja Dewa, terlihat jelek. Mereka yang telah mencapai lebih dari Raja Dewa akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan manik-manik sumber kekuatan dewa. Jiu Dao, jangan berlebihan. 9 Raja Surgawi Jue murung. Dapat dibayangkan bahwa Tianjiao yang masuk ke dalam barisan pasti akan bertarung satu sama lain sedemikian rupa sehingga keluarga Tianjiao dari Jiu Jue Tianwang akan saling bertarung, yang dapat memicu konflik. Apa? Jiu Jue, tidakkah kamu ingin Tianjiao di bawahmu bersaing untuk manik sumber kekuatan ilahi? Apakah kamu ingin langsung menghilangkan kesempatan mereka? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga akan mengeluarkan manik sumber kekuatan ilahi dan berikan kepada bawahanmu. Ninjue Heavenly King mencibir. Kamu. Kendala bahasa dari 9 Istana Surgawi Jue. Manik sumber kekuatan ilahi tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat diperoleh dengan mengolah diri sendiri di posisi yang tinggi, dan dia tidak memilikinya. Ini bukan konspirasi, tapi konspirasi. Bahkan jika dia tahu tujuan pihak lain, dia tidak bisa menolak. Begitu dia menolak untuk membiarkan Tianjiao dari rumah Jiu Jue Tianwang berpartisipasi di dalamnya, Tianjiao ini pasti akan memiliki pendapat yang bagus, dan kekuatan pencegahnya akan sangat berkurang. 9 pedang Raja Surgawi mencibir di sudut mulutnya. Dia tahu bahwa 9 Raja Surgawi Jue hanya bisa berjanji, bukan menolak. Yah, karena kamu telah menyerahkan darahmu seperti ini, aku akan menerima hadiah manik sumber kekuatan ilahi di Istana Surgawi Jiu Jue. Suara 9 Jue Heavenly King bergema di seluruh aula. Ini membuat banyak Tianjiao bersemangat dan ingin mencoba. Oke, sekarang aku akan mencari tempat untuk menyiapkan pertarungan besar. Setelah 7 hari, kompetisi akan dimulai. Jika kamu ingin berpartisipasi, silakan daftar. Jalan Rumah Besar Jiu Dao Tianwang. Dengan itu, mata istana Jiu Dao Tian menyapu, dan akhirnya jatuh pada Luming, memancarkan sinar cahaya dingin. Apakah kamu Luming? Raja 9 pedang membuka mulutnya. Ini membuat banyak orang terkejut. Raja Surgawi 9 pisau, tiba-tiba mengenal Luming. Menatap mata Raja Surgawi 9 pedang, Luming merasa kedinginan, seolah-olah menatap oleh binatang buas yang menakutkan, seolah-olah sedang dimakan kapan saja. Luming merasakan krisis yang hebat. Mengambil napas dalam-dalam, Luming menenangkan dirinya dan berkata, "Ya, aku Luming." Bagus sekali, pahlawanlah yang membuat pemuda.
9 pisau Raja Langit tersenyum ringan, dan kemudian abaikan Luming, dengan 9 hari pisau orang istana pergi dari sini. 9 mata Jue Heavenly King berkedip beberapa kali, melangkah keluar, dan juga pergi dari sini. Adegan itu, bagaimanapun, menjadi berisik. Kisah manik sumber kekuatan ilahi menyebar ke seluruh 9 istana surgawi Jue dengan kecepatan badai, menyebabkan kejutan besar. Sebutir kekuatan ilahi dapat membuat Tianjiao yang tak tertandingi yang membangunkan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan selanjutnya, menjadi Tianjiao puncak sejati dari Taixu Shengchao. Atraksi ini berakibat fatal. Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya terbangun dari pintu yang tertutup dan berencana untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Luming, apakah kamu ingin berpartisipasi? Luming bertanya pada Luming. Tentu saja kamu akan melakukannya. Luming tersenyum. Meskipun, dia memiliki perasaan bahwa begitu dia berpartisipasi, dia mungkin menjadi sasaran orang-orang di istana Jiu Daotian, tetapi dia tidak ingin melewatkan manik sumber kekuatan ilahi. Begitu dia mendapatkan manik sumber kekuatan sihir, dia dapat memahami semacam keterampilan rahasia asli, yang sangat membantunya. Segera setelah itu, rumah besar Jiu Dao Tianwang dan Jiu Jue Tianwang bersama-sama mengirim orang untuk mendaftar kompetisi. Siapapun yang merupakan generasi muda dan yang prestasinya berada di atau di bawah kelas 1 Shenwang dapat ikut serta dalam kompetisi. Sekaligus, para pelamar berkumpul. Meski prestasi beberapa anak muda tidak terlalu tinggi, mereka tetap menyimpan hati yang kebetulan. Karena kali ini, meski perebutan sumber kekuatan suci bergantung pada kekuatan, itu juga bergantung pada keberuntungan. Jika kamu beruntung dan menemukan tempat untuk bersembunyi, selama kamu menghindar selama sebulan, manik sumber kekuatan sihir akan menjadi milik kamu. Ini hanya sebulan, ini akan segera berakhir. Luming juga pergi untuk mendaftar. Namun, dia tidak membiarkan Qiu Yue mendaftar. Selama periode ini, Qiu Yue telah menyentuh ujung Shen Wangjing, dan menyerang Shen Wangjing di pintu yang tertutup. Aku percaya ini akan berhasil segera. Setelah melaporkan namanya, Luming kembali ke tempat tinggalnya untuk berlatih dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu cepat. Segera, 7 hari berlalu. 7 hari kemudian, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di distrik Tianwang. Selain Tianjiao, yang berpartisipasi dalam perebutan mutiara kekuatan ilahi, ada banyak orang lain yang pergi menonton. Ada begitu banyak orang sehingga kita hampir tidak bisa menghitungnya. Di tengah keramaian, Luming melihat kepala keluarga Wu, keluarga Jin, keluarga Qin, dan seterusnya. Pemilik keluarga bangsawan besar ini muncul satu demi satu. Subscribe Penatua. Bersenandung. Kekosongan beriak, dan kemudian sesosok muncul di langit. 9 Raja Surgawi Jue telah tiba. 9 Jue Heavenly King berdiri di langit, tidak bergerak, menunggu dengan tenang. Segera setelah itu, arah lain, pelangi cahaya menuju sisi ini. Orang-orang dari istana Jiu Daotian telah tiba. Pemimpinnya adalah raja dari 9 pedang. Di belakangnya, kecuali 2 lelaki tua itu, sisanya adalah anak muda. Ada lebih dari 100 anak muda, semuanya berpenampilan angkuh dan anggun. 9 pisau, kita semua ada di sini. Ayo pergi. Jiu Jue Tianwang menatap Jiu Dao Tianwang. Sesuai seleraku. Dengan senyum tipis dan lambaian tangannya, 9 Raja Surgawi Dao tiba-tiba melihat rune yang padat di tanah kosong di depannya. Rune ini membentuk susunan besar dan menutupi ruang terbuka yang luas. Ruang terbuka ini sangat luas, termasuk pegunungan dan danau, semua jenis medan. Ini adalah susunan besar yang telah diatur oleh Raja 9 Pedang di sini selama 7 hari. Setelah barisan besar muncul, Raja 9 Pedang melambai lagi, dan seekor harimau besar muncul di udara. Harimau ini bukan darah daging, melainkan boneka. Raja Tuhan. Banyak orang merasakan nafas wayang macan ini, yang setara dengan Raja Dewa. Setelah mengeluarkan boneka harimau, di tangan Raja 9 Pedang, manik kekuatan dewa muncul. Melihat manik-manik sumber daya, mata banyak orang menjadi panas. Dengan lambaian tangannya, 9 pedang Raja Langit terbang keluar dan terbang ke alis boneka harimau itu. Kemudian ditatahkan pada alis wayang macan. Mengaum. Boneka harimau meraung dan melangkah ke udara. Tubuhnya berubah menjadi streamer. Dia terbang ke formasi dan menghilang dalam formasi. Kamu melihat. Ketika boneka harimau menghilang dalam barisan besar, rumah Jiu Dao Tianwang melambai lagi, dan sebuah gambar besar muncul di langit. Dalam gambar ini, kita dapat dengan jelas melihat boneka macan berlari kencang di hutan. Dalam gambar ini, kami dapat melihat situasi di dalam susunan besar. Kami dapat melihat situasi kamu di dalam. Tunggu sebentar, kamu akan memasuki susunan besar dan mengejar boneka itu. Selama ada yang mengambil manik sumber kekuatan sihir dan tetap dalam arai selama sebulan, manik sumber kekuatan ilahi adalah miliknya.
Raja Sembilan Pedang mengumumkannya, lalu memandang Raja Surgawi Sembilan Jue dan berkata, Sembilan Jue, bagaimana? Apakah kamu tidak punya pendapat? Tidak. Jalan cahaya Nine Jue Heavenly King. Yah, mari kita mulai. Suara Raja Sembilan Pedang tersebar di seluruh aula. Pergi gelombang. Begitu suara rumah Jiu Dao Tianwang jatuh, beberapa anak muda bangkit dan bergegas menuju ke arah barisan besar. Sua, sua. Banyak sosok terbang menuju formasi, dengan ratusan orang. Semua orang ini adalah Tianjiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Mereka memiliki level God King yang sama, tetapi ada juga Bandu Senwang dan bahkan Jiao Xiong. Orang-orang ini beruntung di hati mereka. Area yang dicakup oleh Array terlalu besar dan wilayahnya sangat luas. Jika kamu beruntung, kamu akan mendapatkan mutiara sumber kekuatan ilahi setelah kamu masuk. Temukan tempat untuk bersembunyi. Setelah sebulan, manik sumber kekuatan ilahi akan menjadi miliknya. Banyak orang memegang ide ini. Ratusan Tianjiao terbang ke area yang dicakup oleh barisan dan menghilang. Namun saat berikutnya, gambar besar di langit akan menampilkan anak muda yang masuk. Ketika para pemuda memasuki pertempuran, mereka bubar dan memilih arah yang berbeda dan terbang ke depan. Kemudian, satu demi satu, Tianjiao muda terbang ke depan. Beberapa dari mereka luar biasa. Namun, Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang tidak terburu-buru. Wajahnya santai dan wajahnya mencibir. Pergi gelombang. Pada saat ini, Lu Ming juga bergerak, bergegas menuju barisan besar dan menghilang di barisan besar. Bocah ini, dia telah melanggar rencana raja. Temui dia di garis pertempuran dan bunuh dia untukku. Suara 9 pedang Raja Surgawi terdengar di telinga lebih dari 109 rumah Raja Surgawi Dao. Awalnya, rencana si Kongnan terlaksana dengan baik, namun akhirnya dihancurkan oleh Lu Ming, sehingga ia harus datang sendiri ke 9 istana Surgawi Jue, dan tidak segan-segan mengeluarkan manik-manik sumber kekuatan dewa untuk menjalankan rencananya. Yang membuatnya sangat tidak bahagia. Jangan khawatir, bawahanku akan membawa kepala orang ini menemuimu. Bocah itu milikku. Tiba-tiba, Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang membuka mulutnya satu demi satu, dan matanya mengirimkan pembunuhan dingin. Pergi. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 100 Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang terbang ke depan dan terbang ke dalam barisan. Lu Ming memasuki susunan dan muncul di atas gunung. Itu layak untuk keberadaan tingkat raja di bawah susunan besar seperti dunia. Lu Ming mengubah sebuah ide, lalu memilih arah secara acak dan terbang ke depan. Dia tidak tahu kemana perginya boneka harimau itu. Dia hanya bisa terbang sesuka hati dan mencoba peruntungannya. Di luar susunan besar dan di langit, gambar besar terus berubah dan memproyeksikan gambar dalam susunan besar. Gambar akan berubah menjadi boneka harimau dan Tianjiao lainnya. Hari berlalu dengan cepat. Di awal hari, banyak Tianjiao yang mencari dan mengambil peluang. Namun sehari kemudian, seseorang mendekati boneka harimau tersebut. Itu kebanggaan keluarga Su aku. Ada tangisan rendah, ekspresi kegembiraan. Ini adalah tuan dari keluarga Su. Seperti yang terlihat pada gambar, ada 5 anak muda yang sangat dekat dengan wayang macan. Kelima anak muda ini adalah Tianjiao dari keluarga Su. Tuan dari keluarga Su secara alami bahagia. Selama keluarga Su Tianjiao pertama kali bertemu dengan boneka harimau, membunuh boneka harimau, dan kemudian merebut manik sumber kekuatan sihir, menyembunyikannya dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Selama dia mengelak selama sebulan, manik sumber kekuatan sihir adalah milik keluarga Su Tianjiao. Dengan mutiara kekuatan ilahi, keluarga Su akan terlahir sebagai Tianjiao yang tak tertandingi yang akan membangkitkan seni rahasia asli. Saat diadakan di rumah suci kerajaan Taixu, pasti akan bersinar cemerlang. Kita harus tahu bahwa bahkan Kaisar Istana Kekaisaran Taixu akan datang sendiri ketika Istana Kekaisaran Taixu diadakan. Selama penampilannya bagus, Kaisar akan melihatnya dan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Orang-orang dari keluarga bangsawan lain juga menonton dengan gugup, karena takut Tianjiao dari keluarga Su akan bertemu dengan boneka harimau. Namun dalam gambar, Tianjiao dari keluarga Su benar-benar semakin dekat dengan boneka harimau. Boneka harimau ditemukan. Tiba-tiba, aku berpikir bahwa Tianjiao Su menangis pelan, dan matanya bersinar panas. Membunuh. 5 keluarga Su Tianjiao sangat bersemangat sehingga mereka langsung meledak dan membunuh boneka harimau itu. Di antara 5 keluarga Su Tianjiao, 3 di antaranya adalah Senwang Yizong, dan 2 lainnya setingkat Bandu Senwang, dan mereka adalah Tianjiao yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi. Lebih dari cukup untuk membunuh boneka harimau Senwang Yizong. 5 serangan, menuju boneka macan yang terselubung. Mengaum. Boneka harimau juga menemukan krisis dengan mengaum dan melarikan diri. Subscribe Penatua. Boneka macan itu melarikan diri, tetapi masih sulit untuk menghindari semua serangan itu. Ada 2 serangan yang membombardir wayang macan. Ledakan.
Dua raungan sengit, boneka macan itu langsung diledakkan, menabrak puncak gunung, gunung itu pecah berkeping-keping, puing-puing terciprat. Tapi di reruntuhan, sesosok bergegas keluar, menuju kejauhan. Itu adalah boneka harimau yang dipukul oleh Tian Jiao, salah satu dari dua dewa. Itu secepat kilat. Pertahanan yang kuat. Mata Tian Jiao keluarga Su membeku. Orang yang memukul boneka harimau barusan adalah Tian Jiao, salah satu dari dua dewa. Kekuatan penghancurnya sangat luar biasa. Jika keberadaan negara Raja Dewa biasa dibombardir, dia akan terluka parah. Namun, boneka harimau itu tampaknya baik-baik saja, dan pertahanannya luar biasa. Mengejar. Kelima pemuda keluarga Su mencoba yang terbaik untuk mengejar mereka, tetapi boneka harimau itu sangat cepat sehingga mereka tidak dapat mengejar. Brengsek. Di luar, sangat disayangkan ada ahli dari keluarga Su yang minum sedikit. Hampir, dia diloloskan oleh boneka harimau. Dan tuan dari keluarga bangsawan lainnya merasa lega. Boneka harimau, pergilah ke Tian Jiao dari keluarga Jin. Tiba-tiba, seseorang berseru. Kamu dapat melihat bahwa boneka macan sedang berjalan sepanjang waktu di gambar. Tidak jauh di depan wayang macan, ada 6 pemuda, semuanya berjubah emas. Mereka adalah kebanggaan keluarga Jin. Brengsek. Tuan dari keluarga Su sangat tidak senang, sedangkan tuan dari keluarga Jin sangat senang. Bahkan tuan dari keluarga Jin memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Boneka harimau semakin dekat dan dekat dengan Tian Jiao dari keluarga Jin. Akhirnya, Tian Jiao dari keluarga Jin juga menemukan boneka harimau tersebut. Boneka harimau. Haha, kita beruntung. Ayo pergi. Tian Jiao dan ekstasi keluarga emas, satu demi satu, menembak boneka harimau dengan cetakan telapak tangan emas. Boneka macan terus mengelak, namun masih ada beberapa sidik jari yang membombardir boneka macan dan meledakkannya. Pada saat ini, Tian Jiao Su juga tiba. Tidak, cepatlah. Jinjia Tian Jiao terkejut dan terus terbang ke depan. Keluarga Jin, Tian Jiao Su, tiba-tiba mengepung boneka harimau di tengah. Boneka macan itu menggoyangkan tubuhnya, berdiri dan melihat sekeliling tanpa ada benturan. Dia tampaknya memiliki semangat dan tahu dia tidak bisa melarikan diri. Boneka harimau, kami menemukannya. Keluar dari sini. Tian Jiao Ajin minum dengan dingin dan menatap orang-orang keluarga Su dengan pandangan buruk. Kamu yang berguling, kami menemukan boneka harimau lebih dulu. Kami telah mengejarnya sepanjang waktu. Tian Jiao Asu menanggapi dengan minuman besar. Keluarga Su tidak takut dengan keluarga Jin. Kau tahu lebih dulu. Hehe, buka mulutmu begitu. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beberapa Jinjia Tian Jiao berbicara dengan dingin, dan kesempatan untuk membunuh muncul. Sama-sama, apakah kami masih takut padamu? Su Tian Jiao juga merespons dengan kuat. Mengaum. Saat itu, boneka macan itu meraung dan bergegas ke suatu arah. Ini seperti menyalakan sekring. Ayo pergi. Membunuh. Keluarga Jin, Tian Jiao keluarga Su, pada saat yang sama, menyerang satu demi satu, membombardir boneka harimau. Ledakan, ledakan. Ada begitu banyak serangan dan pengeboman terhadap boneka harimau itu, dan raungan yang luar biasa pecah di tanah. Boneka harimau itu diledakkan ke dalam lubang. Namun, kekuatan pertahanan boneka macan itu sungguh luar biasa, begitu banyak serangan yang menimpanya, tidak membuatnya hancur berkeping-keping. Boneka macan itu meraung dan meronta, berusaha keluar. Sayangnya, sulit untuk bergerak karena begitu banyak master. Ledakan, ledakan. Satu serangan demi satu, jatuh pada boneka harimau. Pada saat ini, seberkas cahaya dingin melintas di mata keluarga muda Jin, dan pedang emas terbang keluar dari alisnya, dan dia memotong dan membunuh seorang pemuda dari keluarga Su. Pria muda dari keluarga Su terkejut dan dengan cepat mengelak, tapi dia masih selangkah lebih lambat. Dia dipotong dari tubuhnya dengan luka pedang yang dalam dan terluka parah. Membunuh. Pemuda dari keluarga Jin memukul keras lawannya dengan satu gerakan dan terus membunuh lawannya dengan raungan. Pedang emas untuk memecahkan kehampaan mengirimkan raungan yang mengerikan dan menebas keluarga muda Su. Salah satu pihak terluka parah, dan tidak ada tempat untuk melawan. Dia menjerit dan tubuhnya terbelah dua dan jatuh di tempat. Tian Jiao, Raja Dewa Yi Hongjing, terbunuh seperti ini. Keluarga Kim, kamu jahat, di luar barisan. Seorang master dari keluarga Su meraung dan mengamuk, bergegas ke orang-orang dari keluarga Jin. Namun, tuan dari keluarga Jin juga terengah-engah, menghalangi momentum tuan keluarga Su. Apa yang tercela? Ini memperebutkan harta. Saat memperebutkan harta, segala cara bisa digunakan. Siapa yang menyebut keluarga Su bodoh? Seorang master dari keluarga Jin menanggapi dengan dingin. Kamu. Tuan dari keluarga Su sangat tertekan sehingga dia memelototi orang-orang dari keluarga Jin. Dia sangat marah dan matanya berkilat dengan pembunuhan.
Wajah Nanjue Heavenly King agak suram. Adegan yang dia khawatirkan masih terjadi. Tian Jiao dari dunia besar akan berjuang sampai mati untuk memperjuangkan mutiara kekuatan ilahi, yang pasti akan memperdalam kebencian keluarga besar dan memperdalam kontradiksi di antara mereka. Ada cibiran di sudut mulutnya, itulah yang ingin dia lihat. Dalam pertempuran besar, salah satu Tian Jiao keluarga Su terbunuh, yang membuat anggota keluarga Su lainnya marah. Sialan, bunuh kembali. Bunuh Jin Jin ini. Anggota keluarga Su lainnya meraung liar ke arah pemuda keluarga Jin. Untuk sesaat, kedua belah pihak bertempur dengan sengit. Dengan cara ini, boneka macan akhirnya menemukan kesempatan, keluar dari pengepungan dan lari ke kejauhan. Sialan, kejar. Ketika Tian Jiao dari keluarga Jin melihat boneka macan itu melarikan diri, dia segera melancarkan serangan, memukul mundur orang-orang keluarga Su, dan kemudian mengejar boneka macan itu. Jangan pergi. Orang-orang dari keluarga Su, yang masih menggigit keluarga Jin, mengikuti dari dekat. Kejar-kejaran, kedipan mata dari puluhan ribu mil jauhnya. Akhirnya boneka macan bertemu dengan kelompok ketiga Tian Jiao. Boneka harimau, haha. Mutiara kekuatan ilahi adalah milik kita. Di depan mereka, ada sekelompok anak muda, termasuk 5 orang. Ketika mereka melihat boneka macan, mereka mulai membombardir boneka macan dan meledakkannya. Namun, tidak berhasil menembus pertahanan wayang macan. Namun dengan cara ini, keluarga Jin dan keluarga Su juga mengejar boneka harimau dan mengepung mereka. Keluarga Matahari. Mata Tian Jiao keluarga Jin dan keluarga Su berkilat. Sekelompok orang di belakang mereka berasal dari keluarga bangsawan besar dan keluarga Matahari. Ketiga belah pihak membentuk konfrontasi dan mengepung boneka macan. Su Tian Jiao memandangi orang-orang dari keluarga Jin dengan kebencian, tetapi tidak memulai. Ini situasi yang rumit dan ini bukan waktunya untuk melakukannya. Ketika ketiga pihak saling berhadapan, mereka tidak mengambil tindakan apapun. 3128. Tak satu pun dari ketiga pihak membuat pertahanan satu sama lain. Boneka macan ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Sangat sulit untuk mematahkannya. Mengapa kita tidak bergandengan tangan untuk membunuh boneka macan tersebut, dan kemudian bersaing memperebutkan sumber kekuatan sakti sesuai dengan kekuatan kita? Keluarga emas Tian Jiao melamar. Yah, kami setuju. Tian Jiao Matahari mengangguk. Kemudian, keluarga Jin dan keluarga Matahari melihat ke arah keluarga Su. Oke, kami juga setuju. Akhirnya, Tian Jiao dari keluarga Su juga setuju. Oke, ayo kita lakukan bersama. Jinjia Tian Jiao mengangguk, bersinar di sekujur tubuh, menyerang, dan meniup ke arah boneka harimau. Kemudian, Tian Jiao dari keluarga Su dan Tian Jiao dari keluarga Matahari bergandengan tangan. 3 sisi, total lebih dari selusin master, bahkan jika keberadaan kerajaan ilahi, ada 89, kekuatannya sangat luar biasa. Dengan banyaknya ahli, wayang macan sama sekali tidak ada tandingannya dan telah ditindas. Ledakan, ledakan. Tanah di bawah boneka macan terus meledak. Boneka macan bertatakan tanah dan sulit digerakkan. Dengan banyaknya orang yang membombardir bersama, meski pertahanan boneka macan kuat, ia tidak tahan. Aku tidak tahu berapa kali dia dibombardir. Boneka harimau akhirnya tidak tahan. Ada retakan di tubuhnya. Begitu mata semua orang berbinar, mereka mulai membombardir lebih keras. Tentu saja, orang saling waspada karena takut akan serangan mendadak oleh pihak lain. Klik, klik. Misalnya retakan pada wayang harimau semakin banyak, dan retakan terakhir pecah. Sua. Boneka harimau itu meledak, dan sutra manik dari sumber kekuatan suci tidak rusak. Itu berubah menjadi sinar cahaya dan bergegas keluar. Mutiara kekuatan ilahi adalah milikku. Ini milikku. Tiba-tiba, mata semua orang dipenuhi dengan cahaya panas, menuju manik sumber kekuatan ilahi. Mati untukku. Aku sudah lama waspada terhadapmu. Dengan raungan, Tian Jiao dari 3 keluarga bangsawan pecah perkelahian dan saling serang bersama. Sua. Tiba-tiba, sosok itu, sebuah manik. Ini adalah kebanggaan keluarga Su. Pria ini, terbungkus lapisan tebal armor batu, terlepas dari lukanya, bergegas menuju sumber kekuatan suci. Mencari kematian. Jinjia dan Tian Jiao Matahari minum dengan dingin dan menyerangnya. Namun, Tian Jiao keluarga Su, kekuatan pertahanannya sangat luar biasa, banyak serangan membombardir pelindung batu tubuhnya, mengeluarkan suara nyaring, percikan api. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat pertahanan keluarga Su Tian Jiao, itu tidak dapat menahan begitu banyak serangan. Tapi dia hanya perlu bertahan sebentar. Ketika armor batu di tubuhnya meledak, dia sudah melompat ke depan manik sumber kekuatan suci dan meraihnya di tangannya. Tangkap.
Dengan lambaian tangannya, keluarga Su Tianjiao ini terbang ke keluarga Su Tianjiao lainnya seperti cahaya pelangi. Keluarga Su Tianjiao mengulurkan tangan dan menangkap manik kekuatan ilahi, lalu berbalik dan lari. Jika kamu ingin pergi, tetap untukku. Brengsek. Keluarga Jin, Tianjiao Matahari, dengan gila-gilaan mengejar Su Tianjiao ini. Pria muda dari keluarga Su yang baru saja merebut Pearl of Divine Power memuntahkan darah, tubuhnya gemetar dan jatuh ke tanah. Keluarga Su masih memiliki 2,5 langkah, Tianjiao dari negara Raja Dewa, terbang dengan cepat dan saling menangkap. Apakah kamu baik-baik saja? Salah satu dari mereka bertanya. Tidak apa-apa, kuharap Su Kuang bisa kabur. Keluarga Su sombong sebelumnya. Namun, saat suaranya baru saja jatuh, cahaya kemasan tiba-tiba menebang di depannya. Momentumnya sangat luar biasa, dan dia menebas keluarga Su Tianjiao, Su Kuang, yang mendapatkan manik sumber kekuatan sihir. Su Kuang terkejut dan dengan cepat melawan. Tubuhnya, juga muncul lapisan pelindung batu, melilit tubuhnya. Keluarga Su pandai bertahan. Namun, saat cahaya pedang emas terputus, armor batu Su Kuang sama rentannya dengan tahu. Oh! Tubuh Su Kuang terbelah dua dan jatuh di tempat. Dewa Raja Yizong yang sangat arogan, langsung terbunuh dalam hitungan detik. Kemudian, sesosok muncul di samping tubuh Su Kuang, melambaikan tangannya dan menggenggam manik kekuatan suci di tangannya. Gajah emas. Itu gajah emas, sial. Apakah itu anggota keluarga Su yang lain, atau Tianjiao dari keluarga Matahari? Mereka semua berseru, dan wajah mereka sangat bermartabat. Jin Xiang, salah satu dari 4 pahlawan muda keluarga Jin, adalah kultivasi Raja Yizong, dan juga membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Kekuatannya sangat mengerikan. Orang seperti itu dapat dikatakan sebagai orang yang berdiri di puncak piramida dalam kompetisi untuk sumber kekuatan ilahi ini. Keluarga Jin, terkutuk. Di luar, ada tuan dari keluarga Su yang meraung dan geram. Keluarga Su, master jenius lainnya meninggal. Ini adalah Tianjiao dari Shen Wangjing. Mereka yang dapat menerobos ke negara bagian Shen Wang di usia muda adalah Tianjiao yang langka. Jumlah mereka tidak banyak di setiap keluarga. Tianjiao semacam ini adalah pilar masa depan setiap keluarga. Tapi sekarang, 2 dari mereka telah mati, dan semuanya telah dibunuh oleh keluarga Jin. Tuan dari keluarga Su tidak marah. Hahaha baiklah. Tuan dari keluarga Jin tertawa dan bersemangat. Mutiara kekuatan ilahi jatuh di tangan gajah emas. Siapa yang bisa menerimanya? Sangat mudah menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi setelah sebulan. Tuan keluarga Jin tampaknya telah melihat gajah emas membangunkan seni rahasia asli dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Dengan kekuatan gajah emas, begitu seni rahasia asli terbangun, kekuatan tempur akan melambung tinggi, dan pasti akan bersinar cemerlang saat istana kekaisaran Taixu dipegang, bahkan dihargai oleh kaisar. Kemudian, keluarga emas akan makmur. Di barisan besar, wajah gajah emas juga menunjukkan warna ekstasi. Dia dengan hati-hati melihat manik sumber kekuatan sihir di tangannya, dan kemudian ingin menyimpannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Namun saat berikutnya, wajah gajah emas itu berubah. Manik sumber kekuatan sihir tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Gajah emas mencoba mengganti beberapa cincin penyimpanan, dan hasilnya sama. Sialan, jangan disingkirkan. Gajah emas sangat marah. Manik sumber kekuatan ilahi telah mengirimkan semacam fluktuasi yang luar biasa, yang menyebar kemana-mana. Jika tidak dapat dikumpulkan, mudah ditemukan oleh orang lain, dan sulit untuk disembunyikan. Jadi sulit untuk melewati 1 bulan. Bagaimana dia tidak marah? Orang lain juga menunjukkan warna terkejut, manik sumber kekuatan ilahi, sangat tidak bisa disingkirkan. 9 pisau, kamu terlalu banyak. Suara rumah Jiu Jue Tianwang terdengar di telinga Jiu Dao Tianwang, yang sangat dingin. 9 Dao Heavenly King pasti telah bergerak pada manik sumber kekuatan ilahi, sehingga manik sumber kekuatan ilahi tidak dapat dikumpulkan. Dengan cara ini, hampir tidak mungkin bagi orang yang telah memperoleh manik sumber kekuatan ilahi untuk bersembunyi dan menghabiskan 1 bulan dengan aman. Itu pasti akan dikejar dan dirampok oleh orang lain. Bisa dibayangkan pertempuran di belakang akan sangat sengit. Semakin sengit pertarungannya, semakin dalam kontradiksi di antara keluarga besar. Terlalu banyak, bagaimana? Karena ini adalah kompetisi, tentu saja, semakin intens semakin baik, jadi itu luar biasa. Jika tidak, apakah menurut kamu harta karun manik sumber kekuatan ilahi begitu bagus? Raja 9 Pedang mencibir. 3129. 9 Raja Surgawi Jue terlihat jelek dan mendengus dingin. Alasan utamanya adalah daya tarik manik sumber kekuatan ilahi terlalu besar, terutama untuk pemuda Tianjiao. Bahkan jika dia tahu plot dari Raja Surgawi 9 Pedang, sulit untuk menghentikannya.
Ada banyak orang di tempat kejadian dengan ide yang berbeda. Namun, dalam susunan besar, mata Gajah Emas dipenuhi dengan peluang membunuh yang dingin. Matanya menyapu ke keluarga Su, keluarga Matahari, mata menyala Shen Han. Karena Shen Yuanzu tidak dapat dikumpulkan, bunuh semua orang dari keluarga Matahari dan keluarga Su. Dengan cara ini, jika dia mendapat berita tentang Shen Yuanzu, dia tidak akan bocor begitu cepat, dan dia bisa menunda untuk waktu yang lama. Jika kamu beruntung, kamu mungkin menundanya selama sebulan. Kamu, orang-orang yang memegang keluarga Matahari, aku akan membunuh keluarga Su. Gajah Emas adalah suara Tian Jiao dari keluarga Jin. Mata Tian Jiao keluarga Jin berkedip beberapa kali, diam-diam mengangguk, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dia menyerang Tian Jiao dari keluarga Matahari. Gajah Emas berubah menjadi kilat emas, bergegas ketiga anak muda yang tersisa dari keluarga Su. Tidak, dia ingin membunuh orang. Salah satu Tian Jiao keluarga Su terkejut. Kembali. Tiga Tian Jiao dari keluarga Su ingin mundur dan melarikan diri. Namun, tiga Tian Jiao yang tersisa dari keluarga Su adalah dua dewa setengah langkah, dan satu adalah Raja Dewa, tetapi mereka baru saja terluka parah. Kecepatan mereka jauh di belakang Gajah Emas. Gajah Emas berkelap-kelip, menyusul tiga Tian Jiao keluarga Su. Wah, wah. Cahaya pedang emas memotong tiga Tian Jiao dari keluarga Su. Cahaya darah muncul, tiga jeritan terdengar, tiga Su Tian Jiao yang tersisa, semuanya hancur. Keluarga Jin, kamu ingin mati. Aku telah menghancurkanmu. Di luar barisan, tuan dari keluarga Su menyaksikan pemandangan ini dan sangat marah. Dia seperti binatang buas dengan mata merah. Dia ingin membunuh tuan dari keluarga Jin. Apa yang kamu lakukan? Ingin memberontak. Ketika kamu seharusnya tidak dibunuh, kamu tidak harus siap untuk dibunuh. Pemimpin keluarga raja minum dengan dingin dan dipenuhi dengan suasana kekerasan. Ledakan. Nafas pemilik keluarga Jin dan tuan keluarga Su bertabrakan, menyebabkan gelombang besar. Perang antara dua keluarga sudah dekat. Tetapi pada saat ini, nafas yang mengerikan menekan mereka, yang membuat tuan dari dua keluarga bangsawan itu mengubah wajah mereka. Karena nafas ini berasal dari 9 Raja Surgawi Jue. Karena itu untuk memperebutkan harta, tidak dapat dihindari untuk bertarung. Aku ingin mengatakan bahwa karena kita telah mengirim orang untuk memperebutkan harta, kita harus memiliki kesadaran untuk dibunuh. Jangan membawa kebencian di dalam, dan jangan ditertawakan oleh orang lain. Apakah kamu mengerti? Mulut dingin Nine Jue Heavenly King. Raja Surga Bijaksana. Pemimpin keluarga Jin malah sibuk jalan. Ya. Tuan dari keluarga Su, serta tuan dari keluarga Su, hanya bisa menundukkan kepalanya. Namun di dalam hati mereka, mereka masih membenci. 9 pedang Raja Surgawi mencibir. Setelah kontradiksi muncul, bagaimana beberapa kata dari Istana Surgawi 9 Jue dapat diselesaikan? Sekarang 9 Raja Surgawi Jue telah menekannya, tetapi di masa depan, kontradiksi di antara keluarga bangsawan besar pasti tidak akan bisa ditekan. Brengsek. Saat ini, tuan dari keluarga Matahari juga khawatir. Jin Xiang jelas ingin membunuh Tian Jiao. Setelah membunuh Tian Jiao dari keluarga Su, dia akan membunuh Tian Jiao dari keluarga Xiangsun. Jin Xiang, biarkan kami pergi. Kami berjanji bahwa kami tidak akan memberitahu kamu tentang kamu mendapatkan manik sumber kekuatan ilahi. Pada saat ini, Tian Jiao Matahari berteriak. Sama seperti Raja para Dewa, ada perbedaan besar antara yang terbangun dan yang tidak terbangun. Tidak sulit bagi Gajah Emas untuk membunuh mereka dengan bantuan Tian Jiao keluarga Jin lainnya. Bersumpah, kamu bersumpah demi asal-usul hidupmu bahwa kamu tidak akan mengatakannya. Aku akan membiarkanmu pergi. Mata Gajah Emas berkedip beberapa kali dan kemudian berkata. Hubungan antara keluarga Sun, keluarga Jin dan keluarga Qin tidak buruk. Di kota kuno Xingyue, keluarga Qin mengundang keluarga Matahari untuk membunuh Luming. Oleh karena itu, Jin Xiang memikirkannya dan memutuskan untuk melepaskan keluarga Matahari, agar tidak merusak hubungan kedua keluarga. Yah, kami bersumpah. Tian Jiaosun dengan cepat mengangguk dan bersumpah pada asal-usul hidupnya. Kamu pergi. Setelah keluarga Matahari bersumpah atas asal-usul hidupnya, Gajah Emas melambai dan memberi isyarat kepada pihak lain untuk pergi. Keluarga Matahari sangat senang bahwa mereka akan pergi. Pada saat ini, raungan yang mengerikan terdengar. Tidak jauh dari sana, tombak batu terbang dengan kecepatan yang mengerikan dan menikam Tian Jiao, Raja Dewa dari keluarga Jin. Tian Jiao dari keluarga Jin telah bersantai setelah Gajah Emas tiba. Tanpa diduga, sudah terlambat bagi seseorang untuk melawannya. Puff! Tian Jiao, Raja Jin Jia, langsung tertusuk tombak batu dan jatuh di tempat. Siapa? Ini seperti tombak di mata. Sua! Di arah itu, sesosok melintas, dan seorang pemuda jangkung muncul. Suyan, ini Suyan. Haha,
Pembunuhan yang bagus. Di luar barisan, tuan dari keluarga Su sangat gembira. Dan tuan dari keluarga Jin murung. Tian Jiao, seorang Raja Dewa, terbunuh, yang membuat mereka sakit hati. Su Yan, ini kamu. Mata Golden Elephant menatap Su Yan, dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Mata Su Yan menyapu tubuh Tian Jiao keluarga Su, dan matanya sangat dingin. Dia berkata, Gajah Emas, kamu membunuh begitu banyak Tian Jiao Su. Aku ingin kamu membayar hutang darah dan darahmu. Ledakan. Pada Su Yan, napas teror meletus. Alam dewa, kultivasi Su Yan, adalah Raja Dewa. Pada awalnya, di kota kuno Xingyue, kultivasi Su Yan hanyalah Raja Dewa setengah langkah. Namun kemudian, dia bertarung dengan Lu Ji yang berada di istana Jiu Daotian. Setelah membunuh Lu Ji, Su Yan mendapat banyak keuntungan. Dia kembali ke pintu yang tertutup untuk beberapa saat dan berhasil menembus Raja Dewa. Su Yan, dalam setengah langkah, membangkitkan faktor kekuatan dewa asli. Setelah menembus Raja Dewa, kekuatannya melonjak. Bagaimana dengan orang-orang yang membunuh keluarga Sumu? Hari ini, aku akan membunuhmu bersama. Minuman Gajah Emas menggunakan pedangnya untuk memecahkan kehampaan, dan memotong ke arah Su Yan dengan kasar. Su Yan tidak takut sama sekali. Di telapak tangannya, dia memadatkan tombak batu. Tombak batu menyapu dan membunuh Gajah Emas. Kapan? Pedang pemecah kehampaan bertabrakan dengan tombak batu, dan pecah menjadi raungan yang penuh semangat. Kekuatannya seperti gelombang, menyapu segala arah, dan tanah terus meledak di bawah kekuatan yang mengerikan. Tubuh Su Yan bergetar dan mundur tiba-tiba, dan arah mundurnya adalah arah dari 5 Tian Jiao yang tersisa dari keluarga Jin. Tidak, Su Yan, beranikah kamu? Wajah Gajah Emas berubah liar dan meraung. Dia melihat bahwa Su Yan dan dia bertengkar, sengaja dengan kekuatannya, bergegas ke Tian Jiao keluarga Jin. Tujuan Su Yan adalah Tian Jiao lain dari keluarga Jin. Ayo pergi. Tian Jiao keluarga Jin terkejut dan melarikan diri. Namun, Su Yan telah mengunci satu orang, dan tombak batu menembus. Dengan bantuan Gajah Emas, seberapa cepat Su Yan? Tombak batu lebih kuat. Tian Jiao dari keluarga Jin ini juga seorang Raja Dewa. Secara alami, dia tidak mau dibunuh. Dia mengaum, dan seluruh tubuhnya berwarna emas. Dia menggunakan tangannya untuk memecahkan kekosongan, dan memotong telapak tangannya ke tombak batu, berharap untuk memblokir serangan Su Yan. 3130. Tian Jiao dari keluarga Jin ingin memblokir serangan Su Yan, tetapi kekuatan mereka terlalu berbeda. Kapan? Saat tombak batu Su Yan bertabrakan dengan tangan kosong Jin Tian Jiao, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Kemudian, lengan Jin Tian Jiao langsung meledak. Jin Jia Tian Jiao menjerit, dan tubuhnya tiba-tiba mundur. Tapi serangan Su Yan lebih cepat. Tombak batu, seperti kilatan petir, mati. Kepala Jin Jia Tian Jiao tertusuk dan jatuh di tempat. Keluarga Jin, Raja Dewa lainnya, Tian Jiao, Yizong, terbunuh. Su Yan, kamu ingin mati. Gajah Emas mengaum dan membunuh Su Yan. Tapi Su Yan sama sekali tidak menyentuh Gajah Emas. Begitu dia menginjaknya, dia seperti cangkang dan membunuh Tian Jiao, keluarga Jin berikutnya. Gajah Emas sangat marah dan mengejarnya. Namun, sebelum Gajah Emas mengejar Su Yan telah mengejar Jin Jia Tian Jiao dan melancarkan serangan badai. Setelah beberapa langkah, Jin Jia Tian Jiao lainnya dibunuh oleh Su Yan. Sialan, sial. Di luar, tuan dari keluarga Jin meraung, matanya merah, dan hatinya sakit sampai mati. Sebelumnya, ketika Gajah Emas membunuh Tian Jiao dari keluarga Su, mereka sangat ceria. Sekarang, ketika Tian Jiao dari keluarga Jin terbunuh, mereka mengerti apa itu sakit hati. Hahaha, bagus sekali. Bunuh semua bajingan ini. Tuan dari keluarga Su tertawa dan sangat senang. Dia akhirnya membalas dendam. Tawa tuan dari keluarga Su menyengat tuan dari keluarga Jin. Dia membuat mereka menggigit gigi dan ingin melawan tuan dari keluarga Su. Dalam barisan besar, Su Yan membunuh 3 orang berturut-turut, dan keluarga Jin Tian Jiao lainnya tersebar dan akhirnya melarikan diri jauh. Pada saat ini, Gajah Emas juga mengejar Su Yan dan melancarkan serangan sengit. Perang. Su Yan sangat kuat, mengayunkan tombak batu, bertarung dengan Gajah Emas. Meskipun Gajah Emas melangkah ke ranah Raja Dewa sebelumnya, kultivasinya masih hanya salah satu dari Raja Dewa. Su Yan tak kenal takut di alam yang sama dengan Su Yan. Mereka bertarung dengan sengit selama puluhan gerakan berturut-turut, tetapi mereka tidak menang atau kalah. Saat ini, pelangi di kejauhan melintas, dan seseorang datang. Perang di sini akhirnya menarik perhatian Tian Jiao lain dan datang ke sisi ini. Selain itu, tidak hanya ada satu Tian Jiao keluarga aristokrat, tetapi beberapa keluarga aristokrat dengan setidaknya 20 Tian Jiao. Wajah Gajah Emas itu langsung menggelap. Namun,
di tangannya, masih ada butir-butir kekuatan suci. Cepat, manik sumber kekuatan sihir ada di tangan gajah emas, di tangannya. Melihat orang lain datang, Su Yan berteriak. Tian Jiao dari belakang itu segera jatuh di tangan kiri gajah emas. Tangan kiri gajah emas telah memegang manik kekuatan dewa. Ini benar-benar mutiara kekuatan. Tian Jiao itu, begitu mereka melihat manik kekuatan ilahi, mata mereka langsung menjadi sangat panas. Manik sumber kekuatan sihir, ini milikku. Gajah emas, serahkan manik sumber kekuatan ilahi. Beberapa raungan terdengar, setidaknya selusin Tian Jiao, menuju gajah emas untuk dibunuh. Salah satunya memiliki bau yang mengerikan. Pria ini juga seorang Raja Dewa yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Dia setingkat dengan gajah emas dan Su Yan. Wajah Jin Xiang jelek. Jika tidak ada karakter level ini, dia tidak akan takut. Namun, dengan Su Yan, dia tidak akan kalah. Jin Xiang segera ingin melarikan diri, tetapi Su Yan menjeratnya, dan Tian Jiao lainnya telah membunuhnya. Wah, wah, wah. Lebih dari selusin serangan, ke arah gajah emas. Potong tangan kosong, potong kekosongan. Minuman Golden Elephant, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan ke seluruh penjuru, mengerahkan kekuatannya secara ekstrim, dan terus-menerus menciptakan cetakan telapak tangan emas. Namun, meski gajah emas berusaha melawan, ia tetap kalah. Serangannya dikalahkan, tubuhnya bergetar dan dia melayang kembali. Wajahnya agak pucat, dan luka yang dalam muncul di dadanya. Gajah emas tidak mau memikirkannya. Dia berbalik dan lari. Jangan biarkan dia kabur. Su Yan meraung, yang pertama mengejar gajah emas. Tian Jiao lainnya juga berangkat mengejar gajah emas. Segera, mereka mengejar puluhan ribu mil jauhnya, gambar emas berubah menjadi cahaya keemasan, mencoba melarikan diri, memikirkan penanggulangan dalam pikiran mereka. Tapi saat berikutnya, wajahnya berubah. Karena kekosongan di depan, sekelompok orang muncul. Ada lebih dari 10 orang di grup ini. Kebanyakan dari mereka dipersenjatai dengan pedang. Jelas, orang-orang ini berasal dari istana surgawi Jiudao. Jin Xiang tidak berdaya dan ingin menyerahkan manik-manik sumber kekuatan sihir untuk melindungi hidupnya. Tanpa diduga, Tian Jiao dari rumah Jiudao Tianwang saling memandang setelah melihat manik-manik sumber kekuatan sihir di tangan gajah emas, tetapi mereka semua mundur dan tidak berpartisipasi. Jin Xiang terkejut, tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia terbang dan terus melarikan diri. Su Yan dan yang lainnya bergegas mengejar. Haha, biarkan mereka saling bertarung dulu. Tian Jiao mencibir di istana surgawi 9 pisau. Di luar barisan, 9 Raja Surgawi Jue terlihat jelek. Jelas, Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang telah lama terinspirasi oleh Raja Surgawi 9 pedang. Alih-alih bersaing dengan Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang, pertama-tama mereka harus membiarkan mereka bertarung satu sama lain untuk mengintensifkan kontradiksi di antara keluarga besar istana surgawi Jiu Jue. 9 pedang, untuk mencapai tujuan, kamu mengirimkan mutiara sumber kekuatan ilahi secara gratis, dan biarkan aku memiliki Tian Jiao teratas di rumah Jiu Jue Tianwang. Aku tidak tahu apakah kamu telah kehilangan atau memperoleh. Jiu Jue Tianwang dengan dingin mengirim pesan ke Jiudao Tianwang. Mutiara kekuatan suci untukmu dengan sia-sia. Jiu Jue, kamu benar-benar naif. Apakah menurutmu orang-orangmu dapat mengambil manik kekuatan dewa? Raja 9 pedang mencibir, penuh sarkasme. Apakah itu? Nine Jue Heavenly King mencibir saat menanggapi, tetapi di dalam hatinya ada semacam firasat buruk. Dalam barisan, meskipun Jin Xiang tidak diblokir oleh Tian Jiao dari Jiudao Tianwangfu, dia tidak lari jauh, dan bertemu dengan Tian Jiao dari Jiu Jue Tianwangfu lainnya. Dia jatuh ke dalam situasi terkepung, dan akhirnya tidak punya pilihan selain melemparkan manik kekuatan suci untuk menyelamatkan hidupnya. Akibatnya, secara alami terjadi perkelahian. Tidak ada yang akhirnya bisa mendapatkan manik sumber kekuatan ilahi. Selama seseorang mendapatkan manik sumber kekuatan suci, dia akan dikelilingi oleh orang lain. Perang menjadi semakin sengit, dan semakin banyak keluarga yang meninggal karena Tian Jiao. Di luar pertempuran, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa banyak keluarga bangsawan saling berperang. Jika bukan karena penindasan 9 Raja Surgawi Jue di sini, perang besar akan pecah di beberapa keluarga bangsawan. Wajah Jiudao Tianwang penuh dengan senyuman. Sekarang, sesuai dengan rencananya, kontradiksi di antara keluarga besar di kediaman Raja Surgawi Jiu Jue semakin dalam. Dan anak laki-laki yang melanggar rencanaku, aku tidak tahu apakah dia dibunuh. Raja 9 pedang memikirkan Luming lagi. Lalu dia melambaikan tangannya. Gambar di langit tiba-tiba beralih dari perkelahian ke gambar lain. Dalam gambar tersebut hanya ada satu orang yaitu Luming. Setelah memasuki barisan, Luming terbang tanpa tujuan. Sayangnya, dia tidak melihat sumber kekuatan sihir, yang membuat Luming terdiam. Tiba-tiba, Luming berhenti,
karena ada sekelompok Tianjiao di depannya, menghalangi jalan Luming. Itu adalah rumah Tianjiao dari Jiu Dao Tianwang. Ada lebih dari 10 orang. Mata mereka dingin dan menatap Luming. 3131. Tianjiao, selusin atau lebih 9 istana surgawi, berdiri di depan Luming, dengan mata dingin satu persatu. Itu anak laki-laki bernama Luming. Haha, ini dia. Kita beruntung. Jika kita membunuhnya, Raja Surga akan mendapat hadiah. Tianjiao dari beberapa istana surgawi 9 pedang membuka mulutnya, wajahnya ganas dan penuh kegembiraan. Sua, sua. Sosok itu melintas, dan rumah besar Tianjiao dari Jiu Dao Tianwang terbang menuju Luming, membentuk busur untuk mengelilingi Luming. Napas sedingin es mengunci Luming. Selama Luming berani melarikan diri, mereka akan meluncurkan petir. Berikan anak ini padaku, perang antara aku dan dia belum berakhir. Suara dingin terdengar, dan kemudian, seorang pemuda dengan pedang melangkah keluar, dan nafas yang keras naik. Pemuda ini, Luming secara alami tahu bahwa di distrik Tianwang Luming mengalahkan Tianjiao, 29 pedang rumah besar Tianwang, sebelum itu, dia ingin melawan Luming. Pria ini, bagaimanapun, terbangun dengan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Namun, dia tidak bertarung dengan Luming. Pangeran ketiga Jiu Zhuomu tiba dan memblokir pertempuran. Sekarang ketika dia bertemu Luming, dia secara alami adalah orang pertama yang keluar dan mengambil keuntungan dari Luming. Nah, tidak ada yang menghentikanmu sekarang. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Pria muda dengan pedang di punggungnya membuka mulutnya dengan dingin, dan sebuah tenda pisau terangkat dari langit. Kekuatan besar pedang memenuhi segala arah. Jangan bicara omong kosong, ayo pergi. Di mata Luming, ada juga rasa perang yang kuat. Di tangannya, ada tombak panjang. Di bawah infus kekuatan ilahi, tombak itu berdengung dan bergetar. Dalam sekejap, Luming memicu kata pertempuran Jue dengan kekuatan bertarung 4 kali lipat, dan momentumnya seperti pelangi. Nak, ingat, orang yang membunuhmu, Duan Jiang. Pria muda dengan pedang memberikan minuman dingin. Kemudian, tombak besar ditembakkan dan menebas Luming. Bilahnya ditekan ribuan mil, dan itu sangat menakutkan. Potong bulan. Luming meraung dan mengayunkan tombaknya. Dia memotong tombak berbentuk bulan sabit. Ledakan. Tenda tombak dan tenda pisau saling bertabrakan, membangkitkan gelombang momentum yang melonjak. Luming merasakan kekuatan yang kuat datang, dan tubuhnya bergerak mundur, sementara sosok Duan Jiang juga sedikit bergetar. Dengan kekuatan penuhmu, itu jauh dari cukup untuk menghadapiku dengan kekuatan seperti itu sendirian. Suara menghina Luming terdengar. Sombong, Jie Tiandao, potong. Duan Jiang minum, dan pedang di belakangnya keluar dari sarungnya. Cahaya pedang sangat terang sehingga orang tidak bisa membuka mata. Jie Tiandao, yang dapat memecahkan langit, memotong Luming dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pisau ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Murid Luming berkontraksi untuk sementara waktu. Pisau ini membuatnya merasa sedikit krisis. Mengaum. Raungan kuno keluar dari mulut Luming, dan tubuhnya tumbuh dengan cepat dan berubah menjadi dewa kuno dengan ratusan meter baju besi hijau. Setelah menjadi dewa kuno King Jia, kekuatan Luming melonjak. Gelombang. Dan tembakan jarak jauh, seperti tombak, ditembakkan ke seberang sungai. Ledakan. Kedua kalinya keduanya bertabrakan, momentumnya muncul, menyapu puluhan ribu mil, dan gunung-gunung hancur berkeping-keping. Tombak dan bilah pisau bergetar terus-menerus. Setelah beberapa kali bernafas, tenda pisau itu bergetar hebat dan kemudian roboh. Kekuatan kekerasan melonjak menuju Duan Jiang, yang membuat tubuh Duan Jiang mundur terus-menerus. Luming juga dalam sekejap dan mundur beberapa langkah, tetapi jaraknya lebih pendek dari Duan Jiang. Raja Dewa yang membangunkan faktor kekuatan ilahi asli benar-benar kuat. Luming hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia tidak menggunakan trik terbaik barusan, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia hanya berada di atas angin. Kamu tahu, dia tidak mengetahui faktor kekuatan ilahi yang asli, dan Raja Dewa yang mengendalikan produk dan kekuatan ilahi dapat dengan mudah menghancurkannya. Hanya dapat dikatakan bahwa Tianjiao, yang telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli, jauh lebih kuat daripada tanpa kebangkitan. Meskipun Luming sekarang memiliki dua jenis kekuatan ilahi yang membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli, tetapi itu tidak cukup, sulit untuk menutupi celah ini. Itu hanya bisa dibuat dengan formula kata perang dan tubuh roh kuno. Kecuali 5 atau 6 atau 7 jenis kekuatan ilahi Luming membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, celah ini dapat dibuat. Lagi pula, prestasi Luming terlalu rendah. Dengan cara yang sama, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Raja? Luming heran, tapi dia tidak tahu betapa terkejutnya Duan Jiang dan Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang. Dia benar-benar ketakutan.
Bagaimana mungkin dia hanya Dewa 7, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Duan Jiang meraung di dalam hatinya dan tidak bisa tenang. Dia sangat terkejut bahwa Dewa bisa menekannya sedikit. Bahkan jika keluarga Dewa Perang, yang dikenal sebagai kebanggaan Dewa terkuat dalam sejarah keluarga Dewa Perang, dapat memimpin keluarga Dewa Perang untuk peremajaan, itu tidak begitu kuat. Aku tidak percaya, bunuh saja, bunuh itu. Duan Jiang minum sangat banyak sehingga dia menggunakan kekuatan sihirnya secara ekstrim, menunjukkan keahlian rahasianya yang mengerikan, dan memotong pedangnya terus-menerus. Tenda pisaunya berubah menjadi harimau ganas dan membunuh Luming. Tak kenal takut sama sekali, Luming membunuh dengan tombak dan melancarkan serangan balik. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada awalnya, Duan Jiang mampu melawan Luming dengan sengit, tetapi setelah lebih dari selusin gerakan, Duan Jiang dikalahkan, jatuh melawan arah angin dan mundur. Dan di luar barisan besar, ada banyak orang yang melihat pemandangan ini, satu demi satu menjadi membosankan. Orang-orang ini dikejutkan oleh kekuatan Luming. Anak ini. Raja Sembilan Pedang berbisik, yang sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di matanya. Bahkan 9 Raja Surgawi Dao seperti ini, apalagi orang lain. Pemimpin keluarga Jin, pemimpin keluarga Wingman dan yang lainnya sangat murung. Mereka berdoa secara rahasia agar Tian Jiao, rumah pedang ke-9 Raja Surgawi, akan membunuh Luming. Duan Jiang, hari ini bukan waktunya untuk bertarung sendirian. Sangat mendesak untuk membunuh bocah ini. Pada saat ini, Tian Jiao, 9 istana surgawi Dao lainnya, berbicara dengan dingin. Ya, kita akan membunuhnya bersama, agar kita tidak bermimpi panjang. Tian Jiao dari 9 pedang lainnya rumah Tian Wang juga berbicara satu demi satu. Kong, kong. Kemudian, pedang itu keluar dari sarungnya, dan cahaya pedang itu meledak, mengaduk kehampaan. Membunuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berteriak, berbalik arah, dan menikam Tian Jiao di istana 9 pedang. Meskipun dia bertarung dengan Duan Jiang, dia tahu segalanya tentang orang lain di istana. Sisi lain untuk bergandengan tangan untuk membunuhnya, dia membuat keputusan, serangan pertama untuk yang kuat, langsung memainkan gerakan terkuat, meledakkan bintang. On senjata besar bergegas ke kerumunan Jiu Dao Tian Wangfu, dan kemudian meledak untuk membentuk gelombang kekuatan destruktif, menyapu ke arah Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tian Wang. Kembali buruk. Memblokir. Tian Jiao dari rumah Jiu Dao Tian Wang tidak menyangka Luming bereaksi begitu cepat. Mereka belum mulai, Luming sebenarnya melancarkan serangan balik langsung terhadap mereka. Saat ini, dia terkejut, beberapa mundur dan yang lain menggunakan cara mereka untuk melawan. Namun, dengan kultivasi Luming saat ini, sangat menakutkan untuk menggunakan gerakan, bintang yang meledak yang tidak dapat dihentikan oleh orang biasa. 3132. Gelombang kehancuran yang dibentuk oleh ledakan bintang tersapu. Tiba-tiba, lebih dari 10 Tian Jiao dari 9 istana surgawi Dao diselimuti. Tiba-tiba, jeritan terdengar, dan Tian Jiao, yang belum mencapai ranah Raja Dewa, langsung terkoyak oleh energi penghancur dan jatuh di tempat. Tiba-tiba, 7 Tian Jiao dari 9 istana pedang surgawi terbunuh. Tian Jiao lainnya, yang tiba di kerajaan Dewa, juga mundur dengan kekerasan, meludahkan darah, dan tubuhnya compang-camping dan penuh luka. Salah satu anak muda yang mengenakan jubah merah panjang adalah orang yang memblokir serangan itu. Kamu ingin mati? Pria muda berjubah merah meraung dengan marah, dan kesempatan untuk membunuh sangat dingin. Benar-benar kerugian besar untuk membunuh begitu banyak Tian Jiao dengan satu gerakan. Sua. Pria muda berjubah merah memotong dengan pisau, dan bila api memotong ke arah Luming. Suhu tinggi yang mengerikan akan membakar ruang. Pemuda berjubah merah ini juga merupakan kebanggaan surga yang mengerikan, yang tidak lebih lemah dari Duan Jiang, dan juga membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Rantai es. Saat pikiran Luming bergerak, 9 rantai es berkibar dan terjalin membentuk dinding di depannya. Pisau api dipotong di dinding yang dibentuk oleh rantai es, yang membuat rantai es bergetar hebat. Mengaum, mengaum. Di sisi lain, Duan Jiang juga melancarkan serangan. Tenda pedang membentuk harimau yang ganas, dan datang untuk membunuh Luming. Setiap jengkal tubuh harimau terdiri dari pisau-pisau kecil. Kekuatannya sangat menakutkan. Luming tidak berani gegabah. Dia menggunakan formula ajaib naga, memadatkan 15-9 cakar naga dan menerkam harimau. Kedua belah pihak saling bertarung. Namun, Luming tidak dapat menghentikan Duan Jiang dan pemuda berjubah merah hanya dengan mengandalkan rantai es dan naga dharma. Ledakan. Pertama-tama, rantai es tidak bisa menolak, dan terus-menerus putus. Pedang Senyan. Pemuda berjubah merah berteriak, dan kekuatan pedang yang panas bahkan lebih menakutkan. Itu menembus rantai es dan membunuh Luming. Potong bulan. Luming naik dengan tombak dan menyerang pihak lain. Ledakan.
Langit terdengar ledakan tumpul, Luming memblokir serangan itu, tetapi tubuhnya bergetar, berulang kali mundur, tubuhnya terasa diselimuti oleh nyala api yang tajam, siap membakarnya menjadi abu kapan saja. Luming terus meledakkan kekuatan ilahi untuk memblokir api. Di sisi lain, Duanjiang menerobos penghalang Dharma Naga dan membunuh Luming. Menghadapi pengepungan kedua Tianjiao, Luming dikalahkan. Untuk menghadapi salah satu dari mereka, Luming mencoba yang terbaik untuk menekan yang lain, tetapi dua Tianjiao dari level ini bergandengan tangan, dan Luming dikalahkan. Mati untukku. Membunuh. Pemuda berjubah merah dan Duanjiang sama-sama minum, dan menunjukkan keahlian unik mereka untuk membunuh Luming, sepenuhnya menghalangi mundurnya Luming. Potong bulan, potong bulan. Dalam rumus mengukur kata-kata, aliran kekuatan ilahi yang stabil mengalir ke tubuh Luming, dan tombak Luming dipotong terus-menerus untuk melawan pihak lain. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak menembakkan selusin gerakan satu sama lain, tetapi Luming masih kalah. Tubuhnya gemetar, dia mundur lagi, dan benar-benar tertekan. Zizi. Dari tubuh Luming, terdengar suara zizi, yang disebabkan oleh pedang Shenyang pemuda berjubah merah yang jatuh menimpanya. Bahkan 9 baju besi emas merah berat tidak bisa menahannya dan akan terbakar habis. Haha, bocah ini sudah mati. Di luar barisan besar, Raja 9 Pedang tertawa kecil. Sebelumnya, Luming membunuh Tianjiao dari rumah 7-9 pedang Raja Surgawi dengan satu gerakan, yang membuat wajah 9 pedang Raja Surgawi terlihat jelek. Sekarang melihat Luming dalam kondisi kritis, dia akhirnya menunjukkan senyuman. Belum tentu. 9 Raja Surgawi Jue berkata dengan dingin. Kalau begitu lihatlah. Raja 9 pedang mencibir. Saat ini, Luming dan Duanjiang Tupepel bertarung sengit dalam beberapa gerakan. Bintang yang meledak. Luming tiba-tiba menikam tombak, tombak ditembakkan, tiba-tiba meledak. Bintang yang meledak, bisa dikatakan sebagai jurus Luming yang paling kuat sekarang. Ini sangat kuat dan menakutkan, yang secara langsung mendorong Duanjiang maju mundur. Sosok Luming melintas dan mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari pengepungan. Jangan pergi. Ada pertarungan sampai mati. Duanjiang dan pemuda berjubah merah meraung. Siapa bilang aku akan pergi? Luming berdiri di udara dengan tombak panjang di tangannya. Napasnya sengit dan dia tidak punya niat untuk mundur. Masih ada 5 kali kekuatan dasar Luming. Meskipun Luming baru menyadari kekuatan tempur 5 kali, tingkat keberhasilan pemicu sangat kecil, hanya 1 dari 50 kemungkinan. Setelah berhasil dipicu, kekuatan Luming akan melonjak. Ketika itu terjadi, dia tidak akan takut pada pemuda Duanjiang dan Hong Pao. Ketika Luming berbicara, dia terus-menerus memicu formula kata perang, berharap untuk memicu kesuksesan. Sebaiknya jangan pergi. Duanjiang minum dan akan bergegas ke Luming. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke belakang Luming. Hal yang sama berlaku untuk pemuda berjubah merah. Luming juga merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya, dan perasaan spiritualnya menyebar. Dia menemukan ada beberapa sosok di belakang, dan mereka terbang dengan cepat. Jelas, perang besar di sini telah mengganggu Tianjiao lain di sekitarnya. Ada sekitar selusin orang dengan kecepatan sangat cepat. Dalam beberapa detik, mereka muncul dan berhenti ribuan mil di belakang Luming. Orang-orang dari Istana 9 Raja Surgawi Jue. Duanjiang, wajah pemuda berjubah merah itu suram. Orang-orang yang datang dari belakang adalah Tianjiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Menurut pendapat mereka, Tianjiao dari rumah Jiu Jue Tianwang secara alami ingin membantu Luming. Luming punya pembantu, sulit untuk membunuh Luming hari ini. Hadirin sekalian, pria ini membunuh banyak ahli kita. Kita harus membalas dendam ini. Aku harap kamu tidak ikut campur. Duanjiang melihat pria di belakang Luming dan suaranya keluar. Jangan ikut campur. Tidak, tidak, tidak. Di belakang Luming, seorang pemuda menggelengkan kepalanya, yang membuat wajah Duanjiang semakin suram. Namun, suara pemuda itu tiba-tiba berubah dan berkata, jika kamu ingin membunuh Luming, kita juga harus membunuhnya, jadi mari bergandengan tangan. Apa? Ini untuk membuat pemuda Duanjiang dan Hong Pao terpana. Luming, bagaimanapun, tidak mengubah wajahnya. Semua ini sesuai harapannya. Karena orang-orang yang muncul di belakang adalah kenalan lama Luming. Orang-orang ini dibagi menjadi 2 kelompok. Mereka adalah Tianjiao dari keluarga Yiren dan keluarga Qin. Luming tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya peruntungannya sangat buruk. Di depannya, ada Tianjiao dari rumah Jiu Dao Tianwang, dan di belakang, ada keluarga bangsawan Yiren dan keluarga Qin. Luming, yang memiliki perseteruan darah yang dalam dengan keluargaku, harus mati. Seorang pria muda dari keluarga orang bersayap menambahkan bahwa pria ini adalah pria kuat yang tangguh dengan sepasang sayap melambai dan meledak dengan kilatan petir. Jadi begitu. Hahaha, tepat sekali. Mari bergandengan tangan untuk menggagalkan pria ini. Duanjiang tertawa,
dan kekuatan pedangnya melonjak. Ondilahnya luar biasa, dan dia memotong Luming. Di saat yang sama, pemuda berjubah merah itu juga bergerak. Saber Shenyan menebas Luming. Membunuh. Di belakang, Tian Jiao dari keluarga aristokrat Yiren dan Tian Jiao dari keluarga Qin melancarkan serangan teroris. Lusinan serangan, dari segala arah, menuju Luming, sangat kuat. 3133. Tian Jiao dari rumah Jiudao Tianwang dan Tian Jiao dari keluarga Qin dan keluarga aristokrat Yiren bergandengan tangan pada saat yang sama. Mereka menyerang Luming dengan lusinan serangan, yang membuatnya sangat kuat. Wajah Luming sangat serius. Rantai es, 9 baju besi emas merah, menghancurkan langit. Dalam sekejap, Luming menggunakan berbagai cara untuk melindungi seluruh tubuhnya dengan rantai es dingin dan 9 baju besi emas merah. Pada saat yang sama, tombak panjang itu ditusuk dengan gila-gilaan, dan puluhan tombak ditusuk ke segala arah dalam sekejap. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Luming berubah dengan liar. Serangannya dihancurkan oleh 4 kekuatan mengerikan dan terus-menerus meledak. Ledakan, ledakan. Keempat serangan ini menerobos pertahanan Luming dan membuat tubuh Luming terbang keluar dan memuntahkan darah. Faktor kekuatan suci asli. Luming bergumam dan wajahnya serius. Dia menemukan bahwa ada satu di keluarga Yiren dan keluarga Qin yang telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli, dan kultivasinya sangat arogan. Dengan Duan Jiang dan pemuda berjubah merah, ada 4. Sebenarnya ada 4 Tian Jiao di level ini. 2 orang bergandengan tangan, dan Luming dikalahkan. Jika 4 orang bergandengan tangan, Luming bukanlah lawan. Tampaknya akan lebih mudah untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli setelah tiba di kerajaan Tuhan. Luming mengubah sebuah ide. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini dibangunkan di bawah Raja Ilahi. Semakin rendah tingkat kultivasi, semakin sulit untuk membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ada begitu banyak Tian Jiao di Kamsing Singying sehingga hanya sedikit yang bisa terbangun di bawah Raja Dewa. Sekarang, Luming bertemu dengan mereka berempat. Sebagian besar dari orang-orang ini dibangunkan oleh Ratu Dewa Terobosan. Jika kamu menerobos Ratu Dewa, kekuatan dewa kamu akan melonjak, dan pemahaman kamu tentang kekuatan dewa juga akan meningkat. Jika kamu sombong dan kekuatan suci kamu mencapai 99% dalam setengah langkah, kamu akan memiliki peluang besar untuk bangkit sepenuhnya. Mata pemuda Duan Jiang dan Hong Po sedikit cerah ketika mereka menemukan bahwa ada master tingkat ini di keluarga Sayap dan keluarga Qin. Nak, lihat bagaimana kamu mati, bunuh. Duan Jiang mengaum dan terus membunuh Luming. Pada saat yang sama, Tian Jiao lainnya juga melancarkan serangan. Kembali. Luming menggunakan keterampilan Kunpeng 9 hari untuk mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia terus-menerus memicu formula perang. Namun, keberuntungannya tidak baik. Kekuatan tempur kode perang 5 kali belum memicu kesuksesan. Mau pergi. Hari ini, kamu harus mati. Teran bersayap, yang membangunkan faktor kekuatan dewa asli, minum dengan dingin. Dengan satu sayap, tubuhnya tampak berubah menjadi guntur dan kilat, dan meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Guntur sayap Teran, kekuatan kultivasi ilahi dan faktor kebangkitan kekuatan ilahi asli juga terkait dengan guntur. Begitu pecah, kecepatannya mengerikan, dan dengan kultivasi Raja Dewa, kecepatannya lebih cepat dari Luming. Beberapa kedipan, menyusul Luming. Guntur dan sangkar petir. Pemuda dari keluarga Sayap minum dengan dingin, sayap mereka berkilat, dan guntur tak berujung meletus, membentuk sangkar, yang menyelimuti Luming. Luming mengacungkan tombak panjang dan membombardir sangkar petir. Namun, guntur dan sangkar petir hanya bergetar dan sulit dipatahkan dalam waktu singkat. Dan serangan orang lain juga. Luming hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, dihadapkan dengan 4 Tian Jiao seperti Duan Jiang dan bantuan Tian Jiao lainnya, Luming berada dalam krisis dan sama sekali bukan tandingannya. Meskipun kami mencoba yang terbaik untuk menolaknya, sulit untuk memblokirnya sepenuhnya. Menyentuh. Kekuatan tinju yang mengerikan membombardir Luming. Pada saat ini, 7 tinju cedera keluarga Qin Tian Jiao memiliki kekuatan destruktif yang mencengangkan. Tubuh Luming terbang secara horizontal dan menabrak guntur dan sangkar petir. Guntur dan sangkar petir mengaum dan meledak, sementara mulut Luming penuh dengan darah. Adegan ini dilihat oleh semua orang di luar formasi. Hei, bocah ini akhirnya akan dibunuh. Mati-mati. Orang-orang dari keluarga Jin, dari keluarga Sayap dan dari keluarga Qin, meraung di dalam hati mereka dan sangat ceria. Menghadapi situasi seperti itu, mereka tidak percaya bahwa Luming dapat bertahan. Raja 9 pedang mencibir di sudut mulutnya. Dia memandang 9 Raja Surgawi Jue dan berkata dengan sinis, Jiu Jue, sepertinya rakyatmu tidak bersatu sama sekali, haha. Bersenandung. Wajah dingin Nine Jue Heavenly King tidak menjawab.
keluarga Wu, serta beberapa orang yang berteman dengan Luming, sangat khawatir. Bakat yang luar biasa, apakah itu akan jatuh hari ini? Seseorang berbisik. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar talenta Luming terkejut. Saat ini, situasi Luming memang dalam bahaya. Setelah pihak lain menyerang gelombang kedua langsung menyerang. Pemicu-pemicu, terkutuk. Luming meraung di dalam hatinya, tetapi saat ini, 5 kali kekuatan tempur dari formula kata perang sulit untuk berhasil dipicu. Salah satu alasannya adalah kemungkinan pemicu dari kekuatan tempur 5 kali lipat rendah. Selain itu, sulit bagi orang lain untuk memicunya dengan sepenuh hati, dan kemungkinannya akan semakin rendah. Aku tidak bisa mati, meledakkan bintang, meledakkan bintang. Luming meraung di dalam hatinya, dan matanya ganas, dan dia terus menggunakan gerakan ini. Sekarang, dia hanya dapat mengandalkan upayanya sendiri untuk berpartisipasi dalam perjuangan untuk manik sumber kekuatan ilahi. Secara alami tidak dapat mengandalkan kekuatan eksternal, sehingga bola secara alami tidak dapat mengikuti Luming. Luming hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Langkah ledakan bintang berturut-turut ini hanya bisa melawan pihak lain untuk waktu yang singkat. Krisis Luming belum terangkat. Jie Tiandao. Petir. Kisang Shen Quan. Pedang Senyan. 4 Tianjiao yang paling kuat, melancarkan serangan terkuat, menghancurkan kekuatan destruktif dari bintang yang meledak, dan membunuh Luming. Blokir. Luming diminum, dan kekuatan suci internalnya bekerja dengan liar, memeras semua kekuatan suci dari tubuhnya, dan kondisinya ditingkatkan ke puncak. Ledakan. Pada saat ini, dalam menghadapi krisis, otak Luming sepertinya meraung. Saat ini, Luming tiba-tiba menjadi tenang. Luming menjadi sangat tenang, seolah-olah dalam keadaan halus. Alam hidup dan mati. Di bawah krisis kematian, Luming sekali lagi menyentuh alam misterius dan misterius ini. Di alam ini, Luming tiba-tiba memiliki pemahaman baru tentang semua jenis keterampilan sihir, seni rahasia, dan semua jenis kekuatan ilahi yang dia latih. Terutama untuk kekuatan dominasi. Di bawah bimbingan Lan Sang, pemahaman terdalam Luming tentang kekuatan dominasi ilahi telah mencapai puncak kebangkitan. Saat ini, Luming tampaknya menyentuh sesuatu dari faktor kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi. Sepertinya dia melihat sebuah pintu dari faktor kekuatan asli yang mendominasi kekuatan ilahi. Ya, itu adalah pintu, gerbang batu kuno, besar dan tak tertandingi, memancarkan tekanan yang sangat besar. Luming bisa merasakan kekuatan teror di gerbang batu ini. Dia mencoba mendekati gerbang batu. Tak disangka, dia berhasil. Dia menyentuh tepi gerbang batu. Saat ini, ada juga perasaan bahwa dia bisa meminjam kekuatan dari gerbang batu ini. Ledakan. Raungan sengit terdengar, dan otak Luming terbangun, dan dia keluar dari alam hidup dan mati. Dan di sekeliling serangan itu, luar biasa ke arahnya. Saat ini, Luming tidak mau memikirkannya. Seperti naluri, Luming mencoba yang terbaik untuk berlari dan mendominasi kekuatan dewa. Di atas kepalanya, sebuah gerbang batu muncul. 3134. Di atas kepala Luming, sebuah gerbang batu muncul. Gerbang batu ini persis seperti yang dilihat Luming dalam faktor kekuatan ilahi asli yang mendominasi kekuatan ilahi. Namun saat ini, gerbang batu tersebut sangat redup. Jika bayangan itu muncul, sepertinya akan runtuh kapan saja. Membunuh. Namun, kekuatan gerbang batu itu meledak. Ledakan, ledakan. Kekuatan ini sangat kuat. Ini dikombinasikan dengan serangan dan pengeboman Duan Jiang, dan benar-benar menangkal semua serangan orang-orang ini. Seni rahasia asli, ini adalah seni rahasia asli. Jantung Luming melompat dengan liar. Dia memiliki perasaan bahwa ini harus menjadi seni rahasia asli, yang merupakan keterampilan rahasia yang dipahami dari faktor kekuatan ilahi yang asli. Luming tidak menyangka bahwa dia baru saja jatuh ke alam hidup dan mati, dan benar-benar memahami seni rahasia yang asli. Namun, kendali Luming atas gerbang batu sangat lemah, dan gerbang batu itu bisa runtuh dan menghilang kapan saja. Kamu harus pergi dan mencari tempat untuk memiliki pemahaman yang baik, atau kamu akan menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sia-sia. Sebuah pikiran melintas di benak Luming, dan kemudian mencoba yang terbaik untuk mengendalikan gerbang batu yang menjulang, dan tiba-tiba membombardir Tianjiao terkuat dari keluarga sayap. Kecepatan keluarga bangsawan Tianjiao dari Yiren terlalu cepat. Jika kamu ingin menyerang, kamu harus menyerang orang ini terlebih dahulu. Bersenandung. Menjulang gerbang batu, ke sayap keluarga aristokrat bawah Tianjiao penindasan dan turun, kekuatan kekerasan, menuju sisi lain dari banjir. Petir. Tianjiao dari keluarga bangsawan Yiren dengan cepat bangkit untuk menahan serangan itu. Namun, setelah Simen ditindas, serangan Tianjiao dari keluarga bangsawan Yiren langsung runtuh. Ledakan. Gerbang batu menjulang membombardir Tianjiao dari keluarga aristokrat Yiren. Pihak lain mengeluarkan teriakan,
dan tubuhnya diledakkan hingga ribuan mil, menyebarkan bulu ke seluruh langit. Tian Jiao dari keluarga bangsawan Yiren rusak parah karena gerakan, dan tubuhnya hampir meledak, dan napasnya sangat putus asa. Sungguh kekuatan yang kuat. Lu Ming sendiri terkejut, kekuatan gerbang batu ini di luar dugaannya. Lu Ming hanya bisa sedikit mengendalikan, dan tidak bisa memainkan banyak kekuatan, tetapi masih mengenai keluarga sayap yang membangkitkan faktor kekuatan dewa asli Tian Jiao. Sayangnya, setelah bergerak, gerbang batu itu bergetar dan menghilang seperti hantu. Pergi. Lu Ming mengambil kesempatan untuk menggunakan teknik kunpeng selama 9 hari, keluar dari pengepungan, berubah menjadi cahaya pelangi, dan bergegas menuju kejauhan. Lu Ming menghancurkan Tian Jiao dari keluarga Yiren dengan satu gerakan, yang membuat Duanjiang beberapa orang sedikit terpana. Ketika mereka berpikir bahwa mereka ingin mengejar, itu sudah terlambat. Lu Ming telah bergegas keluar dari jarak 100.000 mil. Kecepatan mereka, dibandingkan dengan keluarga sayap yang perbedaan Tian Jiao jauh, sekarang bahkan jika mereka ingin mengejar, sudah terlambat. Namun, mereka tidak bersedia mengejar. Duanjiang meraung dan berubah menjadi cahaya pisau, mengejar Lu Ming. Pemuda berjubah merah juga seperti ini, dan dengan cepat dikejar. Tapi wajah Tian Jiao keluarga Qin berubah, dan tidak mengejar. Pemuda Duanjiang dan Hong Pao mengejarnya untuk sementara waktu. Alih-alih mengejar Lu Ming, jarak antara pemuda Duanjiang dan Hong Pao semakin jauh. Akhirnya, Lu Ming benar-benar tersesat. Brengsek. Duanjiang dan pemuda berjubah merah meraung dan terlihat sangat jelek. Begitu banyak ahli yang mengepung Lu Ming, tetapi mereka semua berhasil diloloskan oleh Lu Ming. Ini benar-benar menyebalkan. Serangan macam apa itu? Duanjiang dan pemuda berjubah merah memikirkan gerbang batu menjulang yang dikendalikan oleh Lu Ming, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Serangan semacam itu tidak hanya memblokir serangan mereka, tetapi juga merusak para Tian Jiao dengan level yang sama dengan mereka. Kekuatannya sangat mengerikan. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa itu adalah keterampilan rahasia asli Lu Ming. Bahkan Lu Ming sendiri hanya menebak dan tidak bisa memastikan. Hahaha. Di luar barisan besar, 9 Jue Heavenly King tertawa gembira, membuat wajahnya muram. Dibandingkan dengan sebelumnya, keduanya justru sebaliknya. Dan keluarga Jin, keluarga sayap, tuan dari keluarga Qin, wajahnya sangat suram. Dalam kondisi seperti itu, mereka semua diloloskan oleh Lu Ming, yang membuat mereka enggan. Dengan lambaian tangannya, gambar di langit berubah lagi, dan sosok Lu Ming terus terlihat. Lu Ming terbang dengan cepat ke satu arah. Setelah beberapa jam terbang, Lu Ming berhenti. Ini dia. Lu Ming bergumam, lalu menukik ke tanah. Tombaknya berputar seperti mata bor, membuat lubang di tanah. Lu Ming bergegas masuk. Dalam gambar, Lu Ming benar-benar tersesat. Gambar ini hanya bisa dilihat dari ketinggian. Jika pandangan terhalang oleh rintangan, mereka tidak akan bisa melihatnya. Saat Lu Ming memasuki tanah, mereka tidak akan bisa melihatnya. Raja 9 Pedang hanya dapat terus mengganti layar, jatuh pada perebutan manik sumber kekuatan ilahi. Semakin banyak Tian Jiao bergabung dalam perebutan sumber kekuatan ilahi, dan perang menjadi semakin sengit. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Lu Ming. Setelah Lu Ming bergegas ke tanah, dia membuka ruang besar di bawah tanah untuk memblokir pintu masuk. Lu Ming berlatih di ruang bawah tanah ini. Apakah itu seni rahasia asli? Mata Lu Ming menunjukkan warna keinginan, jika itu benar-benar seni rahasia asli, maka dia akan menghasilkan banyak uang. Pada saat itu, Lu Ming sepenuhnya bertanggung jawab atas kekuatan ilahi dan memahami perasaan sebelumnya. Awalnya, aku tidak merasakan sama sekali. Namun 2 hari kemudian, Lu Ming melihat kembali gerbang batu dari kekuatan aslinya yang mendominasi kekuatan dewa. Bersenandung. Lu Ming mencoba mengendalikan gerbang batu dan membuatnya sedikit bergetar. Namun, rasanya aneh untuk mengendalikannya. Pikiran Lu Ming tergerak. Sebuah gerbang batu muncul di kepalanya, tetapi samar dan menjulang. Segera setelah itu runtuh. Tidak cukup mahir, terus mengerti. Lu Ming membisikkan sebuah kalimat, dan kemudian mengerti sepenuhnya. Seiring berjalannya waktu, Lu Ming menjadi semakin nyaman dengan penggunaan gerbang batu. Ketika gerbang batu terungkap, itu menjadi semakin jelas. Waktu yang dapat digunakan Lu Ming juga meningkat pesat. Pada hari ini, drama Simen mengejutkan, memancarkan kecemerlangan yang cerah, dan kemudian pikiran Lu Ming, tiba-tiba lebih dari 4 kata, pintu dominasi. Gerbang dominasi memang merupakan keterampilan rahasia asli, hahaha. Lu Ming tertawa dan bersemangat. Tujuan memasuki susunan ini kali ini adalah untuk memperjuangkan manik-manik sumber kekuatan ilahi dan membangkitkan seni rahasia asli. Tapi sekarang manik sumber kekuatan sihir belum diperoleh, Lu Ming telah terbangun dengan seni rahasia asli, yang tentunya merupakan pencapaian yang luar biasa. Jika Duanjiang dan orang lain tahu bahwa alih-alih membunuhku, mereka membantuku membangunkan seni rahasia asli.
Aku tidak tahu ekspresi apa itu. Lu Ming berbisik. Duan Jiang dan orang lain awalnya ingin membunuh Lu Ming, tetapi mereka tidak membunuh Lu Ming. Mereka juga membantu Lu Ming menyadari seni rahasia yang asli. Setelah mengetahui hal ini, mereka takut muntah darah karena marah. 1 bulan lagi, masih ada lebih dari 1 hari. Lupakan saja. Jika kamu tidak berlatih, kamu tidak dapat melewatkan manik sumber kekuatan suci. Lihat apakah kamu dapat memenuhinya. Lu Ming berbisik dan meninggalkan ruang bawah tanah. 3135. Meskipun Lu Ming telah membangkitkan seni rahasia asli, ada lebih dari satu jenis kekuatan ilahi yang dikuasai oleh Lu Ming. Tanpa menghancurkan kekuatan pedang, Lu Ming juga telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli, dan juga dapat membangkitkan seni rahasia asli. Kekuatan mutiara, Lu Ming tidak terlalu banyak. Setelah meninggalkan ruang bawah tanah, Lu Ming terbang ke inti susunan. Setelah terbang selama beberapa waktu, Lu Ming tidak bertemu siapapun. Kemana perginya semua orang? Apakah waktu telah berlalu? Tidak, aku mengerti. Masih ada lebih dari 1 hari. Lu Ming memiliki beberapa keraguan dan terus terbang ke depan untuk jangka waktu tertentu. Tiba-tiba, dia melihat beberapa sosok dan terbang ke suatu arah. Orang-orang ini adalah Tian Jiao dari rumah Jiu Jue Tianwang. Mereka tidak bertengkar dengan Lu Ming. Mau kemana, tuan-tuan? Lu Ming mengejarnya dan bertanya. Lu Ming. Setelah melihat Lu Ming, beberapa tatapan Tian Jiao bergerak. Salah satu dari mereka berkata, aku mendengar bahwa banyak Tian Jiao berjuang untuk sumber kekuatan ilahi. Ayo pergi dan lihatlah. Bersaing untuk mutiara kekuatan ilahi. Tampaknya manik sumber kekuatan ilahi belum menjadi miliknya. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia segera mengikuti beberapa anak muda dan terbang ke depan bersama. Di luar susunan besar, semua orang menatap layar lebar di langit sejenak. Suasananya sangat bermartabat. Banyak tuan dari keluarga aristokrat memiliki nafas dingin di tubuh mereka. Selama hampir sebulan, perebutan manik sumber kekuatan suci belum berhenti. Setiap hari, ada perang dan pertempuran, dan setiap hari, Tian Jiao jatuh. Keluarga besar dari 9 istana surgawi Jue menderita kerugian besar, dan kontradiksi menjadi semakin dalam. Oleh karena itu, di luar susunan besar, para ahli di dunia besar semuanya marah. Jika tidak ditekan oleh 9 Raja Surgawi Jue, mereka benar-benar akan berperang. Raja 9 Pedang sedang tersenyum. Tujuannya telah tercapai. Kontradiksi antara keluarga besar dari 9 Raja Surgawi Jue semakin dalam, bahkan sampai tidak bisa diredakan. Bisa diperkirakan setelah kejadian ini, gesekan di antara keluarga pasti akan semakin meningkat. Ini adalah tujuan dari 9 Pedang Raja Surga. Pada saat ini, gambarannya, sekelompok besar Tian Jiao, akan menjadi sebuah lembah yang dikelilingi oleh air. Lembah bersinar dengan cahaya, dan rune muncul. Ini adalah susunan besar untuk melindungi lembah. Di lembah, ada 6 atau 7 pemuda yang berjuang mempertahankan pertempuran. Di luar lembah, sekelompok besar anak muda terus-menerus melancarkan serangan, mencoba memecahkan formasi besar, tetapi susunannya sangat kuat, dan untuk sementara waktu, tidak dapat dipatahkan sama sekali. Zhao Mo, serahkan manik kekuatan sihir. Di tengah kerumunan, seorang pria meraung, dan seluruh tubuhnya bersinar emas. Dia benar-benar patung emas salah satu dari 4 pahlawan keluarga Jin. Dia terluka dalam pertarungan untuk bed sumber kekuatan ilahi, dan telah pulih. Sua. Dia memotong lampu pedang emas di tangannya dan memotongnya pada susunan besar, yang bergetar tetapi tidak pecah. Di sekitar gajah emas, setidaknya 7 atau 8 Tian Jiao dengan level yang sama melancarkan serangan bersama. Di antara mereka, Tian Jiao, yang telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, ada di antara mereka. Dengan begitu banyak Tian Jiao top dan Tian Jiao lainnya menyerang bersama, betapa menakutkan kekuatannya. Tapi untuk sementara waktu, itu tidak merusak barisan besar di lembah. Keluarga Zhao benar-benar licik. Begitu mereka masuk ke sini, mereka akan mulai mengatur pertempuran mereka di lembah ini. Tian Jiao dari keluarga aristokrat Yiren meraung. Dia rusak parah oleh Lu Ming, tetapi sekarang dia telah pulih. Wajah Tian Jiao lainnya juga sangat jelek. Keluarga Zhao, juga keluarga besar dari 9 istana surgawi Jue, pandai mengatur. Tian Jiao Zhao pasti sudah menyiapkan susunannya di sini segera setelah dia ikut serta dalam kompetisi. Kalau tidak, arah yang diatur dengan tergesa-gesa tidak akan begitu kuat. Selama susunannya diatur terlebih dahulu, kekuatannya sangat kuat. Mereka telah menyerang selama sehari semalam, tetapi mereka belum memecahkan formasi besar. Zhao Mo, Tian Jiao terkuat dari keluarga Zhao di lembah, juga seorang Tian Jiao yang telah terbangun dengan faktor kekuatan ilahi yang asli. Setelah merebut manik sumber kekuatan ilahi, dia membawa orang-orang keluarga Zhao untuk bersembunyi di lembah, dan menggunakan susunan yang telah diatur sejak lama untuk menahan serangan orang lain. Tian Jiao lainnya berkumpul bersama untuk menyerang barisan, tetapi mereka tidak rusak selama 1 hari 1 malam. Sepertinya masih ada 1 atau 2 hari sebelum akhir Januari.
Selama suatu hari tiba, manik sumber kekuatan sihir masih ada di tangan Zhao Mo. Menurut aturan, manik sumber kekuatan sihir akan dimiliki oleh Zhao Mo. Kamu tidak bisa menerobos. Lebih baik kamu menyerah. Di lembah, Zhao Mo membuka mulutnya dan suaranya keluar. Omong kosong, tidak ada arai besar yang tidak bisa dipatahkan. Aku tidak berpikir itu akan lama sebelum bisa dipatahkan. Gajah emas minum, dan dia sangat menginginkan mutiara kekuatan ilahi. Itu bisa rusak, tapi kamu tidak bisa menghancurkannya dalam satu hari. Zhao Mo Dao. Belum tentu. Ayo, lakukan yang terbaik dan gunakan semua kekuatanmu. Aku tidak percaya kamu tidak bisa memecahkan susunan sebesar ini. Gajah emas meraung dengan ganas dan memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya. Seperti orang emas, dia terus menggunakan pedang untuk memecahkan kekosongan dan memotong ke dalam barisan besar. Tianjiao lainnya juga pecah dengan seluruh kekuatan mereka, menyerang dan mendarat di barisan besar, yang membuat serangan barisan besar mengaum dan mengaum. Di lembah, Zhao Mo, serta anggota keluarga Zhao lainnya, sedikit gemetar dan menjadi pucat. Kontrol barisan besar, tahan begitu banyak serangan Tianjiao, mereka juga menanggung tekanan yang sangat kuat. Mereka sekarat, jika mereka terus menyerang, mereka akan dapat menghancurkan barisan besar dalam satu hari. Melihat hal tersebut, gajah emas meraung. Lainnya, seperti stimulan, mempercepat serangan. Berapa banyak saudara lain yang ingin kamu bantu kami? Pada saat ini, mata Zhao Mo menatap kedua anak muda itu, berkata dengan suara nyaring. Kedua anak muda ini, satu adalah Tianjiao dari keluarga Wu dan yang lainnya adalah Tianjiao untuk keluarga mereka. Mereka adalah tokoh terkemuka dari dua keluarga yang bersaing memperebutkan sumber kekuatan ilahi. Mereka berdua membangkitkan keberadaan faktor kekuatan ilahi yang asli. Untuk manik sumber daya, aku hanya bisa minta maaf. Aku bangga dengan keluarga aku hari itu. Hanya ada satu manik sumber kekuatan suci, tetapi ada begitu banyak orang. Bahkan jika kita menghancurkan susunan besar kita, berapa banyak tingkat jaminan yang bisa kamu miliki untuk merebut manik sumber kekuatan suci? Zhao Mo berkata dengan suara keras. Ini membuat keluarga Wu, untuk keluarga Tianjiao, terlihat sedikit berubah. Memang, ada terlalu banyak ahli di tempat, dan Tianjiao tidak sedikit di level yang sama. Bahkan jika mereka menghancurkan susunan keluarga Zhao, berapa persen dari mereka yang akan mendapatkan manik-manik sumber kekuatan sihir? Zhao Mo membangkitkan perselisihan. Jika kita tidak menerobos pertempuran besar mereka, kita bahkan tidak akan memiliki secercah harapan. Jika kita menerobos barisan besar, kita akan bertarung dengan kekuatan kita lagi. Gajah emas minum dingin. Berapa banyak harapan bagi kita untuk bersaing dengan kekuatan? Ada begitu banyak orang. Selain itu, orang-orang dari istana Jiu Daotian belum muncul. Sulit untuk menjamin bahwa mereka akan berada di dekatnya. Ketika saatnya tiba, si nelayan akan bisa mendapat untung. Teriak Zhao Mo. Ini tidak hanya mengubah wajah keluarga Wu, tetapi juga wajah orang lain. Itu benar. Mereka bukan idiot. Mereka mudah untuk dipikirkan. Selama periode waktu ini, orang-orang di istana Jiu Daotian tidak selalu memperjuangkannya. Mereka cenderung melakukannya pada saat-saat terakhir. Terima kasih sudah subscribe Penatua.